Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Konsul Jenderal Republik Indonesia Frankfurt, Bapak Acep Sumantri. Yang terhormat narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Lisa Schulz. Yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya dalam acara diskusi rebuan spesial kita secara virtual pada sore hari ini. Tema hari ini adalah membuat jamu tradisional ala milenial. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Thalita Hoffman, staf KJRI Frankfurt Penerangan Sosial Budaya, di bawah supervisi Ibu Risa Wardani dan Ibu Niputu Anggraini. Untuk moderator diskusi sore hari ini adalah Ibu Niputu Anggraini. Sebelum kita memulai sesi paparan oleh Ibu Lisa, perkenankan saya untuk menyampaikan secara singkat mengenai apa itu diskusi reboan. Diskusi reboan merupakan kegiatan rutin KJRI Frankfurt yang dilaksanakan sedikitnya sekali setiap 2 bulan. Kegiatan ini menggabungkan unsur pembinaan masyarakat Indonesia dan unsur promosi Indonesia di wilayah kerja KJRI Frankfurt dan melibatkan unsur-unsur dari KJRI serta diaspora Indonesia di wilayah kerja kami. Ide awal pembentukan komunitas diskusi ini muncul pada pertemuan antara fungsi Pensosbud dengan mahasiswa pasca sarjana Indonesia di Frankfurt pada bulan Mei 2012. Karena adanya kebutuhan bersama berupa forum semi akademik dan semi informal dan mendiskusikan usi-usi terkini di Indonesia yang ditinjau dari pendekatan majemuk. Hasil dari pertemuan tersebut adalah pembentukan forum diskusi beranggotakan tokoh masyarakat Indonesia dan masyarakat Jerman pemerhati Indonesia yang bertemu pada Rabu pertama setiap bulan, sehingga forum ini disebut diskusi reboan. Namun dalam perkembangannya diskusi ini dapat dilaksanakan di hari selain hari Rabu, sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan narasumber. Adapun narasumber dalam diskusi ini berasal dari wilayah kerja maupun tokoh-tokoh yang sedang berada di Frankfurt dan sekitarnya. Sebelum pandemi COVID-19, acara ini diselenggarakan di ruang serbaguna KJRI Frankfurt. Mengingat di masa pandemi ini cukup sulit untuk mengadakan diskusi secara langsung, maka sekarang diskusi reboan diadakan secara virtual. Demikian Bapak dan Ibu secara singkat sejarah lahirnya forum diskusi reboan ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Konsul Jenderal untuk menyampaikan kata sambutannya sekaligus membuka acara pada hari ini. Pada Bapak Acep Sumantri, Konsul Jenderal Republik Indonesia Frankfurt, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kita melaksanakan forum reboan yang saya kira ini merupakan yang kedua di tahun 2021. Kita bersyukur bahwa forum reboan kita sudah mulai bergulir dan sesudah ini nanti kita akan ada lagi forum reboan minggu depan dan mudah-mudahan juga nanti akan terus kita lanjutkan secara reguler untuk mengisi kegiatan-kegiatan dari oleh dan untuk masyarakat Indonesia. Pada kesempatan sore hari ini saya berterima kasih pada Ibu Lisa atas kesediaannya untuk mengisi acara forum reboan untuk membahas topik yang sebetulnya sudah lama kita tunggu, yaitu bagaimana kita membuat Lisa nanti akan mengemasnya, bagaimana kita membuat jamu gendong ala milenial. Nah sebetulnya acara membuat jamu gendong ini tadinya kita akan desain dalam bentuk workshop di mana Ibu Lisa bisa mengajarkan langsung kita praktek ya bagaimana membuat jamu. Tetapi karena situasi pandemi
barangkali kita bisa mulai dengan forum rombongan dan terus nanti selanjutnya kita akan pada suatu waktu nanti kita akan adakan workshop secara langsung bisa bertatap muka dengan Bapak dan Ibu sekalian. Tujuan dari forum rombongan sore hari ini adalah untuk memotivasi kita untuk kita makin mencintai jamu tradisional Indonesia yang nanti Bu Lisa akan kemas dalam bentuk paparan mengenai bagaimana kita membuat jamu gendong. Nah, jamu ini tentu bagi kita semua sudah tidak asing lagi. Sebagian besar saya yakin adalah penggemar minum jamu, baik ketika masih di Indonesia maupun sekarang juga suka memesan produk-produk jamu dari Indonesia. Nah, sebetulnya Ibu Lisa ini sudah memproduksi jamu yang saya kira nanti kita bisa manfaatkan untuk kita bisa melanjutkan tradisi minum jamu melalui kemampuan Ibu Lisa yang sudah mulai memasarkan jamunya kepada masyarakat Indonesia dan Jerman. Barangkali mungkin saya sedikit cerita sebagai background yang nanti mungkin Ibu Lisa akan lebih banyak lagi cerita mengenai apa itu jamu gendong. Kalau dari literatur yang saya baca, sentra industri jamu gendong itu berasal dari kota Sukoharjo, yang kemudian disitulah berkembang industri jamu. Ada jamu jago, misalnya yang sudah sangat kita kenal ya, jamu Nyonya Menir dan lain-lain. Nah, kemudian makin lama keberadaan jamu gendong ini diakui sebagai bagian dari upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat. Dan kebetulan saya dulu pernah bekerja dari Kementerian Kesehatan, sempat sedikit mendalami mengenai jamu, di mana pemerintah kemudian mengakui melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 tahun 2012, di mana jamu ini masuk sebagai salah satu bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan sejak itu kemudian di Kementerian Kesehatan ada 2 direktorat yang khusus menangani jamu, yaitu Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi, di mana kemudian produksi jamu menjadi bagian dari produksi dan distribusi farmasi, dan kemudian Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional. Dan selanjutnya pada tahun 2014 Kementerian Kesehatan mencanangkan Gerakan Nasional Bugar dengan Jamu atau Bude Jamu dikenalnya. Nah, sejak saat itu kampanye minum jamu gencar dilakukan di beberapa instansi pemerintah, dibudayakan minum jamu dengan penyediaan jamu oleh kantor secara gratis. Di Kementerian Kesehatan dan seluruh jajaran kantor di bawahnya menyediakan jamu bagi stafnya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kami di KJRI Frankfurt sudah memulai kita membudayakan minum jamu. Saya sudah pesan dari Ibu Lisa menyediakan jamu untuk staf KJRI Frankfurt yang kita minum sekarang ini seminggu sekali. Nah, selanjutnya ini sedikit cerita bahwa Kementerian Kesehatan terus meningkatkan kepeduliannya pada peningkatan jamu sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat, di mana kemudian menugaskan Badan Litbang Kementerian Kesehatan secara aktif meneliti khasiat kandungan jamu secara ilmiah. Di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional yang kita miliki di Tawangmangu, ini suatu tempat riset yang besar yang kita punya di Tawangmangu yang berisikan berbagai jenis tanaman obat dan obat tradisional. Nah, sekarang ini telah dibangun klinik saintifikasi dari jamu, yaitu Rumah Riset Jamu Hortus Medicus namanya. Mungkin nanti kalau Bapak dan Ibu berkesempatan berkunjung ke Solo dan sekitarnya, mampirlah di Tawangmangu, kita bisa melihat bagaimana kekayaan tanaman obat dan obat tradisional kita. Nah, dari hasil penelitian ini antara lain ditemukan jamu saintifik untuk beberapa jenis penyakit seperti misalnya hipertensi yang terdiri dari daun seledri, kumis kucing, temulawak, ya. Kemudian meniran dan kunyit itu menjadi salah satu obat untuk menurunkan hipertensi. Kemudian juga dari hasil penelitian di Tawangmangu juga dihasilkan jamu saintifik untuk asam urat
yang terdiri dari campuran secang, kemuning, dan tempuyung. Dan juga banyak lagi jamu-jamu saintifik lainnya yang dikembangkan. Nah, saat ini beberapa kandungan jamu seperti kunyit, temulawak, kayu manis, meniran, dan lain-lain telah diekstrak menjadi obat pengganti obat kimia untuk penyembuhan penyakit. Kalau di dunia kedokteran barangkali kita mengenal istilah fitofarmaka, yaitu obat tradisional yang teruji secara klinis. Nah, seperti contohnya mungkin sebagian Bapak dan Ibu sudah tahu beberapa obat tradisional ini sudah dijadikan obat pengganti obat sebagai obat medis ya, seperti misalnya obat Inlasin produksi dari Desa Medica yang berisi kandungan antara lain kayu manis, itu bisa menggantikan metformin untuk pengobatan diabetes tipe 2. Barangkali nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang tertarik dengan perkembangan fitofarmaka nanti bisa kita mendiskusikan hal ini ke depan. Nah, jamu semakin populer ketika wabah pandemi COVID-19 awal tahun lalu ya. Mungkin kita semua mengenal ada empon-empon ya, kemudian temulawak dan lain-lain sangat populer, dan akibat itu kemudian jamu semakin diminati masyarakat, semakin dicari oleh masyarakat, bahkan mungkin harganya menjadi menjadi lebih mahal dari harga biasanya karena dicari oleh banyak orang. Dan pendek kata bahwa industri jamu ini sekarang sudah pesat di Indonesia, dan saya kira tibalah waktunya kita ini ada di luar negeri untuk terus mempromosikan jamu, karena kita memiliki keunggulan dan juga kemajuan teknologi dalam memproduksi jamu, dan kita perlu mempopulerkannya di berbagai mancanegara, termasuk kita yang ada di Jerman ini. Nah, saya mengapresiasi upaya dari Ibu Lisa untuk mempopulerkan jamu gendong di Jerman, dan kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendukung program ini agar jamu menjadi populer di Jerman. Mudah-mudahan melalui forum perempuan spesial hari ini kita bisa mendapatkan banyak informasi dari Ibu Lisa, bagaimana Ibu Lisa membuat jamu, memproduksi jamu, dan juga kita ingin mengetahui bagaimana tantangan yang dihadapi, barangkali mungkin persoalan bahan baku dari jamu yang masih cukup langka di Jerman, dan saya kira melalui forum ini barangkali Ibu dan Bapak sekalian bisa memberikan masukan bagaimana kemudahan untuk mendapatkan bahan-bahan baku dari jamu gendongan yang dibuat oleh Ibu Lisa. Demikian barangkali sebagai pengantar, semoga forum perempuan sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat berdiskusi, dan jangan lupa mari kita minum jamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Putu, saya konsul 2 Pensosbud di KJRI Frankfurt. Sebelum kita mulai diskusi pada sore hari ini, saya akan sedikit membacakan CV dari Ibu Lisa Schultz, narasumber kita pada hari ini. Jadi Ibu Lisa Schultz ini lahir pada 26 Agustus 1974. Di mana Bu? Ini nggak ada ininya. Boleh tahu di mana lahirnya? Di-unmute dulu. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Bu Lisa lahir di Jakarta 26 Agustus 1974. Apa dari Jawa ya, Bu? Enggak ya, Bu ya? Bukan. Soalnya karena Bu Lisa ini sangat getol mempromosikan jamu, saya pikir dari Jawa. Saya pecinta jamu. Oke. Siap. Pendidikannya, Bu Lisa ini lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila tahun 93. Kemudian professional work experience-nya Bu Lisa tahun 2015 sebagai Head of Medical and Treatment Department di Euromedica Group di Indonesia ya Bu? Ya, betul. Kemudian hobinya Bu Lisa ini membaca, jalan-jalan, dan memasak. Komunitas yang diikuti oleh Bu Lisa ini ada Women Self Defense dan Save a Life Team. Wah, bisa bela diri dong nih Bu? Dulu iya, tapi udah lama nggak latihan. Oke, jadi Bu Lisa ini adalah ibu, istri, dan juga memiliki saudara
Saudara perempuan apa laki-laki nih, Bu? Saudara perempuan dan laki-laki. Oke, 3 bersaudara ya, Bu ya? 4 bersaudara, saya Oh, anak 4. bungsu. Ya. Mau anak bungsu. Oke. Saat ini Bu Lisa tinggal di Jerman mengikuti suami dan juga bekerja sebagai Kinderbetreuin. Ya, Bu Sudah ya. bertoyong. Ya, Kinderbetreuung. Oke. Oke, mungkin itu CV singkat dari Ibu Lisa. Ya. Sekarang saya akan mempersilakan Ibu Lisa untuk memulai paparan mengenai pembuatan jamu gendong. Mungkin saya bisa kita batasi penyampaian paparannya 30 menit ya, Bu ya? Oke, boleh. Sekarang jam 17.22. Kita coba ya. Saya coba. Ya, siap Ibu Lisa. Kita, Baik. Kita persilakan Ibu Lisa untuk memulai paparannya. Oke. Selamat sore semuanya kepada yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengobrol bareng bersama pada sore hari ini di acara rutin Rembuan Jumat 5 Februari 2021. Yang terhormat kepada Bapak Acep Sumantri selaku Konsulat Jenderal Republik Indonesia Area Frankfurt, kepada yang terhormat Ibu Lili Sumantri dan Ibu Lili Sumantri selaku Ketua Dharma Wanita Pusat Area Frankfurt, kepada yang terhormat Ibu Risa Wardani selaku Konsul Pensosbud KJRI Frankfurt, Mbak Putu dan juga Mbak Talita. Salam sehat dan bahagia untuk semua kawan-kawan, baik yang sudah saya kenal secara pribadi atau belum. Perkenalkan, nama saya Lisa, umur 46 tahun, ibu rumah tangga. Hari ini saya akan coba berbagi sedikit apa yang selama kurang lebih hampir 2 tahun sekarang ya saya pelajari, yaitu jamu. Sebagai peminum jamu, awalnya saya rindu minum jamu karena di sini kan nggak ada mbok jamu ya. Kemudian saya juga sering pergi ke beberapa kegiatan, tapi belum pernah menemukan jamu. Akhirnya saya tergerak untuk buat jamu sendiri. Dari situ mulailah saya belajar jamu. Kemudian dari pengalaman ini yang nanti akan saya sampaikan untuk menjadi info kita bersama dan semoga akan menjadi info yang bermanfaat. Kita masuk ke slide yang kedua. Nanti ada daftar isi, jadi pertama saya mau mengajak teman-teman semua kenalan dengan komunitas yang saya bentuk, yaitu Jamu Gendong di Jerman. Kemudian jamu, definisi dan sediaannya, apa saja sih bahan-bahan jamu, kemudian peralatan membuat jamu, proses pembuatan jamu, cara penyajian dan penyimpanan jamu. Kita mulai dari jamu gendong. Jadi ada jamu gendong di Jerman. Jamu Gendong adalah komunitas yang coba saya bentuk dengan dari sosial media yang ada saat ini, yaitu dari Instagram dan Facebook. Visinya adalah saya ingin melestarikan budaya Indonesia melalui tradisi membuat dan meminum jamu. Jadi kalau nanti ke depannya saya punya kesempatan untuk melakukan demo atau praktek membuat jamu, tetapi yang paling utama visi saya itu adalah saya melakukan kampanye untuk membuat dan minum jamu kepada siapa? Kepada para keluarga atau generasi muda Indonesia yang tinggal di Jerman melalui komunitas sebagai wadah informasi untuk saling berbagi dan belajar bersama. Bisa dimulai dari setiap individu dan keluarga. Kenapa keluarga? Karena jika minum atau membuat jamu menjadi kebiasaan dari keluarga, dalam keluarga. Sebentar, Ibu Lisa, mohon maaf. Ini udah masuk ke paparan belum ya? Sudah masuk ke paparan. Apa sudah? Presentasinya belum terlihat. Oh, mohon maaf. Saya ulang. Kalau begitu belum di-accept kalau begitu mungkin Mbak Putu. Oke. Coba saya ada Bildschirm freigeben.
Mungkin perlu diklik share screen-nya, Ibu. Saya udah klik. Di bawah yang warna hijau, share Iya, screen. ada Bildstrip Freigeben. Ya. Atau sudah saya klik, mungkin harus ada, sebentar ya. Maaf. Ada, saya klik ulang. Bildstrip Freigeben. Sekarang udah mulai. Ya. Apa sudah masuk? Ya. Ya. Oke, sudah masuk? Ya. Ibu tinggal klik. Oke, good. Sudah masuk? Oke. Ya, sudah Bu. Sudah masuk, terima kasih. Semua sudah bisa lihat ya. Jadi kalau tadi ini adalah awal paparan saya, kemudian daftar isi. Kita sekarang masih masuk di perkenalan dengan jamu gendong. Jadi seperti tadi saya sudah sampaikan, visi saya itu adalah melestarikan budaya Indonesia melalui tradisi membuat dan minum jamu. Visinya itu, visi ini adalah melakukan kampanye. Misi saya adalah melakukan kampanye membuat dan minum jamu. Kepada siapa? Kepada keluarga atau generasi muda Indonesia yang tinggal di Jerman, melalui komunitas sebagai wadah informasi untuk saling berbagi dan belajar bersama. Komunitasnya sendiri saya buat dalam sosial media, Instagram dan Facebook. Bisa dimulai minum jamu atau membuat jamu itu bisa dimulai dari setiap individu atau keluarga, karena jika minum atau membuat jamu menjadi kebiasaan dalam keluarga, harapannya ini akan menjadi sebuah ritual yang berlanjut, yang akan menjadi tradisi dan dapat diwariskan untuk generasi penerus, sehingga budaya ini akan terus ada. Positioning atau awareness jamu sebagai minuman untuk menjaga kesehatan atau sebagai way of life, dan generasi milenial itu adalah sebagai trendsetter, harus kita, menurut saya harus kita maksimalkan dengan melakukan fun edukasi, kemudian kita lakukan workshop, poster edukasi, event baik on atau off air. Semua kegiatan ini akan menjadi kerucut budaya sehingga kita sebagai bangsa Indonesia bisa menjadi duta bangsa yang baik, dan diharapkan bisa memberikan berita positif baik tentang Indonesia di Jerman atau berita baik tentang warga Indonesia di tanah air. Yang sudah saya lakukan tadi saya sudah bilang, saya sudah buat akun IG, kemudian pernah ada liputan tentang jamu gendong di Jermani dari Deutsche Welle. Mereka meliput tentang kegiatan seorang warga Indonesia yang membuat jamu dan membuat poster-poster edukatif tentang jamu. Jadi harapannya komunitas ini nanti gaungnya bisa terdengar sehingga banyak orang yang akan ikut dan masuk di dalam komunitas ini dan mau sama-sama belajar dan melestarikan jamu. Plan saya ke depannya, saya terus akan memperkenalkan jamu baik kepada komunitas Indonesia atau internasional di Jerman, melakukan workshop, ya. Saya ingin juga melakukan safari jamu ke kota-kota di Jerman dan membuat warung budaya yang bisa berkolaborasi dengan kegiatan atau produk Indonesia lainnya di kota-kota di Jerman. Treasure Your Culture itu jadi tagline saya, bahwa sebagai bangsa yang besar, salah satu indikasi bangsa besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Dan menurut saya juga dengan kita bisa treasure, kita punya culture sebagai warga Indonesia yang tinggal di luar, harapan saya itu adalah salah satu sedikit kontribusi yang kita bisa lakukan untuk bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Saya lanjut. Jamu sendiri adalah merupakan ramuan herbal tradisional Indonesia yang diracik secara manual, biasanya dihidangkan secara segar untuk dikonsumsi sebagai minuman. Jamu ini sendiri ada singkatannya, jadi artinya adalah definisinya tuh muncul pada sekitar abad 15 Masehi, identik dengan budaya Jawa, itu pun diambil dari bahasa Jawa kuno. Singkatannya adalah Jampi dan Usodo. Jampi berarti penyembuhan menggunakan ramuan obat-obatan. Kemudian makna lainnya ialah doa atau ajian, artinya kesehatan. Makna lainnya itulah doa atau ajian untuk Jampi, dan Usodo artinya kesehatan. Jadi jamu sendiri kalau secara bakunya kita bisa bilang adalah doa kesehatan untuk semua kandungan baik yang ada di dalamnya. Jamu sendiri terbukti secara empiris turun-menurun akan faedah dan manfaatnya.
di masa dahulu kala jamu sendiri hanya dipresentasikan untuk lingkungan keraton, dan seorang pembuat jamu atau acaraki biasanya mereka harus melakukan ritual tersendiri yaitu berpuasa, kemudian mereka harus bersemedi dan betul-betul berharap dan berdoa untuk jamu yang akan mereka hidangkan kepada siapapun yang akan mengkonsumsinya. Selanjutnya saya akan masuk ke aneka jamu. Kalau aneka jamu tuh pasti ada namanya jamu gendong, kemudian ada jamu seduh, kemudian ada jamu godong, atau jamu salep dan atau jamu olet ya. Jamu gendong sendiri itu seperti yang saat ini sedang saya coba kembangkan untuk bisa tersedia di Jerman. Adalah sebutan Halo? Oke, lanjut. Jamu gendong itu ada sebutan untuk jamu yang ditaruh di botol, dijajakan sembari digendong, dibuat dari bahan-bahan segar. Walaupun sekarang pastinya sudah banyak pedagang jamu yang menggunakan kendaraan dan tidak lagi menggendongnya, jamu gendong akan selalu merujuk kepada 8 resep atau jenis jamu yang dijajakan. Kemudian ada juga jamu seduh atau bubuk yang itu tinggal diseduh, sudah jadi biasanya kita beli dalam kemasan, atau bisa juga di kedai jamu. Kemudian ada juga jamu godok, berarti berupa bahan-bahan yang sudah dikeringkan, dikonsumsi dengan cara direbus. Beberapa jamu godok kadang-kadang hanya memerlukan air panas saja untuk bisa dikonsumsi, sebelum dikonsumsi. Ada juga jamu pil, biasanya jamu pil itu sudah berupa OHT atau obat herbal terstandar, jamu pabrik dengan klaim khasiat yang dibuat oleh pabrik yang seperti tadi Bapak Acep sudah jelaskan dan sudah terbukti secara saintifik dan bisa diklaim khasiatnya untuk pengobatan. Jadi tidak lagi untuk kategori pencegahan tetapi sudah di kategori kuratif atau pengobatan. Jadi bukan lagi preventif. Terus ada jamu salep atau oles ya. Kalau dulu mungkin sebagai orang Indonesia yang masih tinggal di Indonesia, kita lihat ada jamu bersalin, itu biasanya di dalamnya ada jamu oles, yang bentuknya oles atau salep, kemudian ada juga jamu berendam, atau jamu yang dipakai di kulit, seperti lulur, itu juga masih kategori, atau jamu basuh yang kita kenal dengan istilah jamu ratus ya. Saya masih lanjut, yang selanjutnya. Nah, bahan-bahan jamu itu sendiri, kalau satu minuman herbal dibuat, kemudian ada satu minuman herbal yang dibuat, kita bisa klaim bahan ini jamu jika bahan-bahannya memang adalah bahan jamu. Ada 8 elemen untuk bahan jamu tersendiri. Jadi ada rimpang atau akar-akaran, kemudian ada biji, ada bunga, batang, akar, daun, ada buah dan juga ada kulit buah. Contohnya yang kita bisa lihat rempah tuh di daun atau di bumbu dapur. Di bumbu dapur mudah sekali kita tahu ada kapulaga, ada lada hitam ya, ada ketumbar. Kemudian kalau misalnya kita bicara daun, ada daun jeruk, ada daun salam, ada daun pandan. Kemudian kalau buah itu kalau lada kategorinya buah, lada, terus ada bunga, mungkin bunga telang, kalau misalnya di sini ada bunga rosella, di Indonesia di sini bunga rosella juga dikenal dengan istilah bunga sepatu. Kalau di sini di Jerman dibilangnya istilahnya hibiscus. Ada daun kelor, kalau di Indonesia di sini dikenalnya dengan istilah daun moringa. Terus ada kalau tadi batang ya, kita lihat ada batang, sereh itu termasuk bagian dari batang, kemudian akar-akaran, ada akar wangi, kalau di sini kita bisa tahu itu namanya likoris, itu juga bagian dari jamu. Kemudian buah, kalau buah tadi saya sempat sudah bilang, ada buah pala, bisa juga buah delima ya, buah delima itu satu buah, semuanya bisa dipakai dan diolah menjadi jamu, buah jeruk nipis gitu ya. Kulit buah itu kita bisa salah satu yang kita bisa pakai itu kulit buah manggis ya. Di sini mungkin saya mau sedikit sampaikan tantangan ya. Ada tantangan gimana buat jamu tradisional dengan bahan yang tersedia di Jerman. Bahan bakunya mungkin tidak semuanya lengkap atau sama. Tapi kalau seperti kencur atau jahe atau kunyit itu sebenarnya bisa dengan mudah kita dapatkan.
Apakah itu akan mengurangi khasiatnya jika sediaannya tidak sama seperti cara atau proses pembuatan jamu di Indonesia? Khasiatnya bisa sama jika kita tahu cara mengolah dan komposisi, itu yang paling penting. Contohnya kita misalnya pakai bahan segar. Jika kita godok daun segar, yang pasti harus dengan api kecil, matikan kompor jika daun sudah berubah warna. Jika di dalam satu resep ada tercantum masukkan 3 lembar daun salam atau masukkan 3 lembar daun sirih atau daun jeruk. Jika jika cutaten atau bahan baku yang kita pakai dalam bentuk kering atau bubuk, berarti takaran atau komposisinya kita harus kurangi. Begitu juga misalnya, oh kalau mau bikin beras kencur, kenapa ya berasnya harus digongseng? Tidak ada khasiat yang akan terjadi atau menambah pada saat beras itu digongseng. Tetapi gongseng itu adalah salah satu cara untuk mematikan mikroba yang mungkin ada jika kita memakai bahan-bahan kering yang sudah lama disimpan di dalam wadah. Jadi gongseng itu bisa untuk mematikan mikroba atau memastikan bahan itu kembali baik untuk diolah, atau bisa juga untuk mengeluarkan aroma. Kalau misalnya nanti saya akan share di mana kita bisa dapat barang-barang yang bisa kita pakai untuk membuat jamu. Jadi walaupun kita tinggal di luar, walaupun kita punya challenge untuk mencari bahan jamu, tetapi itu tidak menjadikan halangan untuk kita tetap bisa membuat atau minum jamu di Jerman menurut saya. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada bahan-bahan untuk peralatan membuat jamu. Ini bahannya peralatan ini saya rasa semua rumah tangga pasti punya. Yang pasti kita harus tahu dulu jamunya, kita mau buat jamu apa, berarti kita siapkan bahan jamunya, terus ada pisau, talenan, parutan, lumpang, dan alu. Kemudian kita saringan, panci harus stainless atau panci tahan karat, tidak direkomendasikan atau dilarang untuk memakai bahan-bahan panci yang dari aluminium ya, atau corong, kemudian kita pakai corong, kemudian botol kaca. Kalau di sini ada gambar yang saya cantumkan, saya coba sampaikan apa yang menjadi standar dari Departemen Kesehatan, dan akses dan informasi untuk membuat jamu, teman-teman itu bisa juga langsung akses ke website dari Departemen Kesehatan. Di situ ada SOP atau Standard Operational Procedure bagaimana membuat jamu yang baik dan benar. Dan salah satunya selain bahan tentunya adalah peralatan yang kita gunakan. Tidak direkomendasikan untuk menggunakan bahan-bahan yang mungkin plastik gitu ya, atau aluminium, karena dikhawatirkan bisa terkontaminasi, bisa mengkontaminasi jamu atau bahan yang nantinya akan kita proses atau kita olah. Saya masih lanjut. Ini adalah gambaran proses pembuatan jamu tradisional ya. Jadi kalau dulu tadi di awal ada sedikit video yang saya coba share. Saya senang sekali saya lihat itu gitu ya. Itu benar-benar menimbulkan rasa cinta tanah air gitu ya. Ada tradisi yang ratusan tahun dipelihara, dan minum jamu itu adalah bagian dari memelihara kesehatan bangsa. Dan itu sudah ada tradisi turun-menurun. Jadi kenapa tidak kita sebagai warga Indonesia yang tinggal di Jerman melestarikan budaya ini. Kembali ke slide, ada proses pembuatan jamu di sini yang saya coba susun, hanya 3 gambar, tetapi sebenarnya ada banyak sekali proses di balik ini. Jadi pasti kita kupas. Kemudian kalau secara tradisional proses pembuatan jamu, mereka pasti akan memakai alu atau lumpang ya, mortar kalau di sini dikenal istilahnya. Dan rata-rata semua bahan itu ditumbuk. Jadi bahan-bahannya tuh ditumbuk semuanya di dalam satu alu besar ya, dalam satu lumpang, kemudian ditumbuk. Dan yang lucunya yang numbuk itu kadang-kadang individu yang usianya relatif tua tapi punya kekuatan yang luar biasa pada saat mereka melakukan step ini gitu. Kemudian disaring dan hasil dari tumbukan itu langsung dikonsumsi. Kita lanjut ke slide selanjutnya yang secara tradisional. Sekarang kita masuk ke step milenial ya. Kenapa saya bilang milenial?
Kalau orang bilang, oh bikin jamu, aduh tadi challenge-nya bahannya yang nggak ada. Kemudian, aduh nanti peralatan dapur saya kotor. Atau nanti tangan saya kotor gitu ya. Sebenarnya ada cara yang sangat mudah jika teman-teman ingin membuat jamu. Pertama-tama dari bahan jamu atau jenis jamu apa yang kita mau buat, kita iris dulu. Kita iris semuanya, kita iris kecil-kecil. Tadi kita pakai pisau dan talenan. Kemudian jika ada bahan-bahan yang kita harus tumbuk, ya kita tumbuk. Nah, saya akan merekomendasikan untuk memarut, memotong ketimbang memblender ya, atau blender, atau kalau sekarang kan ada yang gampang itu seperti contohnya memakai juicer gitu ya, juicer atau blender atau hand mixer gitu. Paling gampang itu sebenarnya kita parut aja. Jadi setelah kita kalau kita di sini diuntungkan dengan bahan-bahan yang sudah bersih yang kita bisa dapatkan dengan mudah di supermarket. Kalau bahannya bentuknya masih segar, sediaannya masih segar, kita parut. Nah, kalau misalnya tangannya takut kotor, kita pakai sarung tangan. Kemudian hasil parutan itu kita masukkan ke dalam satu wadah yang sekarang jadi tren dan jadi lifestyle, yaitu namanya French press. Di situ ada gambarnya di nomor 4, di step namanya infusi. Kita masukkan ke dalam French press itu, kemudian kita endapkan, kita tunggu beberapa saat, setelah itu kita siram dengan air panas dan siap disajikan. Kalau misalnya pakai mixer, emangnya jadi berbahaya? Ya enggak juga sih. Atau gimana kalau misalnya kita pakai hand mixer gitu ya, enggak berbahaya juga. Tetapi pada saat kita memarut, itu kita akan dapat serat yang lebih besar, sehingga nantinya pada saat kita peras, si hasil dari parutan itu akan menghasilkan sari yang lebih banyak. Ada juga kalau misalnya kita lagi bikin jamu nih ya, kita harus ingat apa dulu yang kita harus proses. Contohnya bahan jamu yang paling gampang teroksidasi itu harus kita proses paling terakhir. Apa sih yang paling gampang teroksidasi? Gampang itu biasanya adalah rimpang-rimpangan segar, buah segar, daun. Jadi kalau misalnya mau bikin jamu pakai daun sirih. Daun sirihnya itu terakhir kita masukkan, atau daun jeruknya juga terakhir. Daun salam, kalau daun salam kita pakai yang segar, pakai yang terakhir. Daun salam di sini kita kenal dengan istilah bay leaves ya, tapi ada juga daun salam yang asli dari Indonesia dalam bentuk kering. Rimpang-rimpangan itu termasuk yang harus diproses terakhir. Jadi kalau misalnya udah di step parutnya itu terakhir, tapi peresnya itu masukin ke infusi, kemudian siap saji, cukup dengan cukup dengan menuangkan air panas. Terus kita mau ngomong nih, emang ini jamu? Ya tentu saja ini jamu. Jika bahan yang digunakan adalah bahan jamu, ya kan? Yang pastinya bahan-bahan jamu ini ada kategorinya, merujuk ke 8 elemen tadi ya, rimpang, akar, buah yang merupakan kategori tanaman obat dan sudah terbukti memang berguna untuk kesehatan, baik untuk preventif, untuk pemeliharaan kesehatan, atau bahkan untuk pengobatan, walaupun positioning jamu memang tidak bisa menggantikan posisi obat untuk penyakit-penyakit tertentu. Saya masih lanjut ke slide tadi. Kita udah sama-sama tahu ya, kalau misalnya buat jamu ala milenial hanya ada 5 step. Iris, tumbuk, parut, infusi, kemudian saji. Sebelum disaji pasti kita harus taruh air panas. Kemudian kita diamkan dan minuman itu sudah kita bisa konsumsi dan kita bilang itu adalah jamu. Nah, ini adalah gaya milenial nih ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia saat ini itu ada tren membuat jamu dengan menggunakan peralatan kopi ya. Jadi peralatan yang dipakai untuk mengkonsumsi kopi di Indonesia sekarang justru sudah dipakai untuk menjadi peralatan pembuat jamu. Karena kembali lagi mereka para penggiat jamu di tanah air ingin merangkul para generasi muda untuk memastikan bahwa mereka tetap menjadi generasi penerus yang mengkonsumsi jamu
paham kegunaan dan khasiat baik yang ada di dalam jamu, dan mereka bisa menjadi penerus dan pelestari budaya ini. Jadi di paling kiri pojok atas itu, ini adalah cara gaya milenial ya yang jadi tren. Jamu diproses buat kopi, disajikan cantik ala koktail, disajikannya di nggak main-main, ada di kafe-kafe yang notabene tingkat apa namanya kafe mewah ya bisa saya bilang. Kemudian di hotel bintang 5 atau di restoran yang high class. Itu sekarang semua rata-rata masukin jamu di dalam menu. Sehingga anggapan jamu yang kuno, mungkin jamu yang nggak kekinian, yang ketinggalan zaman, itu sekarang sudah jadi modern. Terus ada juga jamu sendiri selain sudah diproses di paling pojok kiri atas tadi caranya namanya cold press, itu cara jamu di cold press. Mesin ini sebenarnya teknologi dipakai untuk peramu kopi. Kemudian juga ada yang seperti gambar yang kedua ya, itu di brew atau di brewing gitu ya, diseduh sampai dapat tetesannya seperti kopi. Kemudian yang gambar yang ketiga itu adalah dengan memakai wadah French press yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian tampilannya saat ini jamu juga udah modern ya. Jamu yang kita lihat di sini udah disajikan seperti apa ini namanya? Koktail ya, jadi koktail. Jadi dia gayanya sudah seperti koktail nih. Jadi disajikan dalam bentuk glass shot seperti itu ya. Kalau dulu biasanya yang disajikan itu minuman koktail, tapi kalau sekarang jamu udah disajikan dalam bentuk modern seperti ini. Disajikannya dengan tambahan apa? Jeruk nipis. Jeruk nipis juga bagian dari bahan yang kita bisa pakai untuk jamu. Kemudian kita bisa tambahkan sebagai pengaduk, kita bisa pakai batang kayu manis atau serai. Kemudian seperti daun jeruk itu bisa selalu kita masukkan ke dalam jamu. Cengkih itu juga kita selalu bisa masukkan dalam jamu. Kalau ada rasa getir, nggak usah khawatir, itu memang adalah ciri khas jamu, karena jamu sendiri punya filosofi melambangkan refleksi step kehidupan di mana pahit, getir, manis itu memang akan selalu kita lewati di dalam stage of life. Jadi kalau minum jamu nggak kekunoan tapi pasti kekinian. Terus di sini kita diuntungkan dengan gaya hidup di Jerman yang memakai mesin pencuci piring sehingga botol dengan mudah disterilkan. Jamu yang sudah selesai kita olah biasanya dalam keadaan panas kita tutup. Jika kita tutup dan tidak kita konsumsi atau mungkin untuk kita simpan, itu bisa kita tahan sampai 7 hari. Itu rekomendasi saya. Kita bisa taruh di dalam kulkas. Bagaimana kalau jamunya kita buka tutup karena kita minum atau kita konsumsi? Saya rekomendasikan 3-5 hari tetap dengan disimpan di kulkas. Kalau misalnya saya lebih suka gula, boleh. Kita bisa pakai gula batu ya, atau sugar rock ya. Mau ada sedikit lagi tambahannya seperti contoh di paling kiri bawah gambarnya bisa kita sajikan seperti tequila, contohnya seperti koktail, boleh pakai garam sebagai spice dari si jamu itu sendiri. Jadi kita lanjut. Ini adalah satu toko karena saya senang grill ya untuk cari bahan-bahan jamu. Akhirnya saya ketemu nih satu toko namanya Gewürztmüller Rosenheim, dia Simon Bendel GmbH. Dia tuh perusahaannya saya rasa berdomisili di Bayern, di daerah München mungkin ya. Tapi saya senang sekali saya dapat bahan-bahan jamu asli yang betul-betul dicantumkan Aus Indonesian di boxnya. Dan perusahaan ini sendiri juga memberikan customer service ya. Kalau saya selalu suka untuk berinteraksi dengan siapa saya mendapatkan bahan jamu saya, sehingga jika saya membuat jamu, saya tahu dengan persis dari mana jamu itu gitu loh. Dan kebetulan perusahaan ini memberikan satu service yang menurut saya luar biasa, dan saya bisa rekomendasikan teman-teman untuk beli bahan-bahan jamu di sini dan bisa dengan mudah dilihat secara online. Ada satu lagi toko di sini, ada toko Indonesia Hamburg. Kelihatannya tadi ada Pak Uje hadir, beliau hadir, saya undang, kebetulan beliau punya waktu menyempatkan. Jadi memang ada beberapa toko Asia di Jerman atau bahkan di Holland. Tetapi kebetulan saya dan suami kita berdua
selalu happy dengan fasilitas, produk, pelayanan, dan servis dari toko Indonesia di Hamburg, dan kebetulan juga mereka itu punya bahan-bahan jamu yang saya perlukan. Sampai saat ini jika saya perlu temulawak, saya dapat dari Pak Uje di toko Indonesia Hamburg. Jadi mungkin nanti Pak Uje boleh tuh share kalau presentasi sudah selesai. Ini salah satu contoh bisnis anak muda di Indonesia, ya, namanya jamu di sini contoh kemasan jamu milenial di Indonesia, namanya jamu herbarium. Saat ini mereka punya varian rasa kunir, asam, temulawak, dan wedang ungu. Produknya masih ada di Indonesia. Mudah-mudahan mereka punya apa ya, mereka akan bisa menembus pasar Eropa, karena itu harapannya mereka bisa menembus pasar EU untuk bisa kita sebagai orang Indonesia atau non Indonesia menikmati produknya di pasar EU. Jamunya sendiri dikemas dengan modern, praktis, didistribusikan pada beberapa online shopping portal yang saya tahu. Kemudian mereka itu konsep bisnisnya itu bisnis to bisnis. Mereka jadi kerjasama dengan para produsen jamu di wilayah Turi di Sleman, yaitu dengan produk utamanya temulawak dan kunyit. Walaupun mereka juga membuka untuk bisa mendistribusikan produk jamu lainnya. Yang menarik dari usaha anak muda ini adalah mindset mereka. Jadi mereka mengusung satu slogan atau tema, yaitu namanya zero waste. Zero waste itu mereka peduli dengan konsep recycling, bahkan ampas jamu yang benar-benar tidak bisa dipakai lagi, mereka olah jadi pupuk, kemudian pupuk ini jadi pupuk cair dan pupuk padat. Jadi buat saya, jika semua pihak, baik dari pemerintah, baik dari petani, baik dari kita sebagai konsumen, atau kita sebagai warga Indonesia, baik yang ada di Indonesia atau ada di luar negeri, tidak hanya melulu di Jerman, kemudian kita kembali mengingat budaya dan melestarikan ini akan banyak sekali manfaat dan faedah yang berdampak positif, baik dari segi perekonomian, dari segi kesehatan, dan kembali sebagai karakter bangsa yang besar yang memelihara heritage-nya. Saat ini juga saya tahu banyak pihak yang sedang memperjuangkan jamu itu bisa menjadi warisan bangsa Indonesia yang bisa didaftarkan, dan mereka lagi berjuang untuk bisa membuat jamu seperti batik, ya, jadi warisan bangsa Indonesia dan diregistrasikan di UNESCO. Oke, ternyata udah sampai 30 menit, jadi yang terakhir saya mau ngingetin nih, minum jamu, jangan lupa, minum jamu keren. Terima kasih, saya sudah bisa menyampaikan hal-hal ini. Mudah-mudahan nanti balik lagi semua yang saya sampaikan ini bisa jadi manfaat. Selamat sore. Bisa kembali ke forum ya, Mbak Putu ya? Iya, terima kasih Bu Lisa. Luar Waktunya biasa. masuk ya? Masuk sekali ya? Ini luar biasa sekali loh paparannya. Saya jadi tahu juga informasi mengenai perkembangan jamu di Indonesia. Sekarang sudah sangat milenial sekali ya gayanya. Banget, milenial banget, Mbak. Milenial. Tadi saya lihat yang di gelas shot yang kecil-kecil itu jamunya cantik sekali ya. Pengen saya minum semuanya. Disajikan seperti koktail ya. Iya, sudah sangat sudah benar-benar kekinian ya. Iya. Oke, baiklah. Sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Saya infokan ke Bapak Ibu semua. Bagi yang ingin bertanya bisa tulis di kolom chat. Nanti akan saya panggil. Tapi mungkin sebelum sesi tanya jawab, saya dulu yang bertanya sama Bu Lisa nih, boleh ya? Iya, monggo. Iya. Kan sekarang Bu Lisa nih sudah mendirikan komunitas jamu gendong ya Bu ya? Mana nih kolom chat ini ya? Ini sebentar ada. Aku pernah lihat tapi nggak tahu di sebelah mana. Masuk suaranya. Masuk suaranya, mungkin saya mute sebentar. Oke. Ya, kolom chat ada di sebelah bawah Ibu, di tengah-tengah itu ada tulisannya chat. Ya, lanjut ke pertanyaan saya. Ini yang terkait komunitas jamu gendong Bu. Kalau misalnya ada teman-teman kita di sini WNI di Jerman yang mau bergabung dengan komunitas jamu gendongnya Bu Lisa, caranya gimana Bu?
Oh, bisa langsung masuk ke Instagram. Ada satu akun namanya di situ Jamu Gendong in Germany. Nah, kami punya kegiatan, kami melakukan posting edukasi 3 kali dalam seminggu. Dan di situ biasanya tercantum story atau cerita yang akan menggiring kita untuk mengenal jamu lebih baik lagi. Dalam waktu dekat saya akan share resep. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti masuk ke Instagram, cari Jamu Gendong in Germany dengan posting yang sudah ada dan posting yang akan datang, kita akan keep update karena kita berkomitmen untuk terus melakukan posting edukasi sampai ke depannya terus. Selain Instagram tadi ada apa lagi Bu sosial medianya? Ada sosial medianya Facebook ya, untuk Facebook juga ada, itu sudah saat ini saya ada kurang lebih 70 teman-teman yang sudah join dan punya banyak respon positif. Kalau di Instagram sendiri kalau tidak salah kurang lebih 180 orang ya. 180 orang. Kita launching kemarin di bulan Desember. Jadi ada satu teman yang bantu saya untuk mendesain dan kita berkolaborasi untuk melakukan komitmen untuk terus posting secara konsisten ya. Oke. Terus rencananya kegiatan dari komunitas Jamu Gendong ke depannya ini apa aja, Bu? Nah, kegiatan Jamu Gendong ke depannya itu harapannya kita bisa menyapa warga Indonesia di mana saja di Jerman dan melakukan workshop untuk buat jamu sambil kita sama-sama belajar dan mencicipi jamu. Memang sebenarnya rencana ini sendiri saya sudah coba pikirkan untuk dari tahun lalu, tapi kan pandemi membatasi kegiatan kita. Tapi saya yakin badai pasti berlalu ya. Iya. Dan kalaupun sampai saat ini belum bisa terlaksana, mungkin nanti kita bisa laksanakan secara online. Kan asal kita persiapkan dengan baik, saya rasa khasiat dan manfaatnya bisa tetap jalan ya. Iya, betul sekali Bu. Terus jamu gendongnya kalau misalnya untuk teman-teman di sini yang belum bisa bikin, itu bisa beli nggak sih Bu? Jadi gini, kita tahu kalau misalnya di Jerman itu ada peraturan bahwa kita tidak bisa kita tidak bisa menjual produk kita jika kita belum punya izin usaha yang resmi gitu ya. Dan itu yang sekarang saya sedang coba rintis untuk kedepannya produk jamu gendong ini bisa secara resmi ada di pasaran. Dan itu terus terang prosesnya cukup panjang. Akan tetapi jika ada teman-teman atau apalagi yang di wilayah Frankfurt dan sekitar ingin mencoba atau mencoba jamu gendong, bisa hubungi saya. Pastinya nanti akan ada penggantian biaya untuk bahan yang saya pakai gitu ya. Dan saya dengan senang hati membuat dari hati saya paling dalam gitu ya, bahwa jamu ini nggak hanya melulu sekedar bisnis atau apa gitu ya, tapi ini pada saat kita mengkonsumsi jamu dengan semua nilai kebaikan yang ada di dalamnya, kita sudah menjadi part dari bagian komunitas yang melestarikan budaya bangsa. Gitu. Oke, kasih Bu. Jadi belum bisa ya Bu ya? Belum bisa dibeli ya. Saat ini memang belum bisa kita taruh mungkin ya. Harapan saya nih ya tahun depan saya punya motivator terbesar itu Pak Acep. Pak Acep bilang saya mau lihat jamu gendong ada di Jerman. Baik Pak, saya lagi usahakan supaya nanti kalau Bapak masuk ke supermarket atau bahkan Bapak masuk ke toko bio, produk jamu gendong ada di rak paling atas. Doain sama-sama ya Pak. Amin Bu, amin. Amin. Oke. Baiklah Bu, mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa teman-teman partisipan di webinar ini yang mengajukan pertanyaan di kolom chat. Kita punya waktu 45 menit untuk sesi tanya jawab ini. Sekarang kita akan buka 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Saya akan bacakan ini, kita ada pertanyaan dari Pak Rusdin, Ibu Jasmina, dan dari Bapak atau Ibu Sorta. Sekarang saya persilakan dulu kepada Pak Rusdin untuk bicara. Silakan Pak Rusdin. Oh, langsung ya? Iya. Terima kasih kesempatannya. Selamat sore
Salam sehat semua. Salam sehat, Pak. Ya. Kalau izin yang dimaksud tadi, itu apakah spesifik untuk bahan makanan ini atau izin mendatangkan makanan Indonesia saja begitu? Karena kebetulan dulu, ya. saya cerita dikit, waktu Pak Muni mulai datang, dia semangat sekali bagian ekonomi. Dia, ayo Pak, kita harus masukkan barang-barang makanan Indonesia. Bagaimana caranya? Ya kita harus daftar ke tempat di mana Anda tinggal, yaitu apa namanya, Burgermeisternya ya. Ada itu bagian ekonominya itu. Mendaftar aja, saya mau masukkan makanan Indonesia begitu. Itu hanya 15 menit udah dikasih tuh. Kalau udah punya izin tinggal di sini dan izin tinggalnya sudah bisa berusaha. Nah, cuma udah bisa mendatangkan makanan Indonesia, hanya cepat kok itu. Itu maksud saya. Tapi kalau karena ini makanan yang spesifik, makanya saya ingin bertanya apakah harus ada spesial izinnya atau hanya seperti makanan biasa, seperti sambal begitu yang sudah masuk dari Indonesia kemari ya, dalam bentuk itu. Kalau itu izinnya gampang apa, Liza? Halo Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih juga Bapak memberikan saya arahan gitu ya. Kalau untuk bahan jamunya sendiri ya, pertama-tama memang saya punya idealisme tertentu bahwa saya akan pakai bahan jamu seperti yang di Indonesia ya. Jadi misalnya ada bahan-bahan jamu yang itu nggak gampang akan masuk ke Indonesia gitu ya. Ada namanya misalnya temu giring, atau ada namanya temu ireng gitu ya, atau namanya pulau sari gitu ya contohnya. Tapi harapan ke depannya, kalau jika produk ini sudah betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, baik Indonesia atau non-Indonesia di Jerman, harapan saya tidak hanya harus melulu bergantung kepada produk-produk yang dari Indonesia, karena terus terang itu akan memakan waktu yang cukup banyak dari proses birokrasi. Di luar itu tidak gampang untuk mendistribusikan produk yang masuk ke standarisasi EU karena banyak sekali kriteria yang mereka harus jalankan. Tetapi kita diuntungkan dengan distributor atau toko Asia yang sudah ada dan mereka sudah punya barangnya. Jadi saat ini secara paralel saya sedang berkoordinasi dengan distributor rempah. Distributor rempah ini adalah distributor rempah yang resmi, yang memang sudah memakai standarisasi EU untuk memasukkan Gewurz dan Krauter dari Indonesia, dan mereka yang akan mengupayakan untuk bisa memasukkan barang-barang yang saya perlukan itu. Di luar itu, saya juga akan bekerja sama dengan distributor Gewurz dan rempah yang ada di Jerman, sehingga ke depannya kontinuitas produk saya ke depannya itu nanti akan secara signifikan ada gitu. Jadi nggak ada nanti putus produksi karena keterbatasan cutaten atau bahan baku. Nah itu yang mungkin sedikit membedakan juga adalah kadang-kadang kategori Gewurz atau Krauter yang dipakai untuk produk jamu dikategorikan obat. Makanya mungkin justru yang lucunya mungkin karena kita juga punya cerita dengan Holland atau Belanda. Di Belanda produk jamu itu bisa dengan mudah didapatkan karena mereka jauh lebih familiar dibanding distributor yang ada di Jerman ini. Nah makanya yang lagi coba saya kembangkan itu adalah saya mencoba memformulasikan jamu gendong dengan tetap memakai cutaten atau bahan baku dari Indonesia, berkoordinasi dengan distributor resmi yang nanti mereka bisa kembali mendistribusikan sup ke toko-toko Asia di sini ya, contohnya seperti yang tadi saya bilang toko Indonesia Hamburg yang memang sudah menjadi langganan saya. Jadi maksudnya mau dibuat di sini produknya, bahan-bahannya aja dari sana, sehingga itu produk Jerman tapi buat made Indonesia gitu ya. Iya, jadi ada dua nanti ya harapannya ke depannya, ada distributor dari Indonesia sendiri yang masuk secara resmi melalui perusahaan di sini, dan dari toko Asia yang memang sudah ada. Yang sudah ada ya. Iya.
Ya karena jamu gendong itu kan selalu ada telurnya itu kan. Kalau telur itu sebenarnya bagian dari mitos. Saya sendiri saat ini belajar jamu belum lihat khasiat dari si telur itu. Memang kita tahu telur itu mengandung banyak protein, tapi kita juga harus hati-hati kalau telur dikonsumsi secara mentah, itu kan juga memungkinkan ada salmonella. Jadi saya pribadi Iya, nggak iya, rekomen. iya. Jadi orang harus Iya. campur sendiri. Jadi bubuknya Iya, itu udah jadi bukan dijual. iya. Orang bikin sendiri, bisa telur, bisa ini gitu. Benar, iya Pak. Makasih ya, udah itu aja. Bu. Iya Pak. Sampai Terima ketemu ya kasih Pak. Pak Rusdin. Pak Rusdin. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Ibu Jasmina, tapi beliau minta dibacakan saja pertanyaannya. Jadi, apakah ada resep jamu tertentu untuk setiap pengobatan penyakit, Bu Lisa? Oke. Sorry ya. Jadi kalau yang saat ini sudah hampir 3 bulan ya, saya belajar jamu secara online dengan beberapa master jamu di Indonesia. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang saya kumpulkan, saya juga lebih rajin untuk membaca buku-buku perihal jamu gitu ya. Jamu pengobatan dan jamu gendong itu punya fungsi yang cukup signifikan dari segi perbedaan. Kalau tadi di awal Pak Acep sempat sampaikan sudah ada jamu-jamu tertentu yang secara saintifik sudah terbukti untuk pengobatan, seperti misalnya kolesterol atau mungkin untuk darah tinggi gitu ya, atau bahkan ada juga jamu yang kalau saya lihat di Indonesia tuh dalam bentuk serbuk atau pil, dia udah punya klaim khasiat dan memang sudah terregistrasi secara resmi dan dia betul-betul klaim mengobati penyakit. Jamu gendong sendiri bisa membantu memelihara kesehatan dan bisa membantu untuk memprevensi kita dari penyakit jika dikonsumsi secara rutin. Karena kita juga tahu minum jamu tidak akan dapat khasiat yang chest plank. Jadi misalnya kalau kita minum contohnya obat penurun panas yang dikemas secara farmakologi gitu ya. Itu pasti kita turun, panas kita mengandung paracetamol kita turun. Tapi kalau jamu sendiri dipakai untuk mengobati, apalagi jika penyakit ini sudah di level yang cukup kronikal. Contohnya ya kan kayak diabetes juga kan ada yang sudah harus injeksi insulin dan lain-lain. Apakah bisa digabung? Kalau misalnya tidak ada kondisi khusus lainnya, contohnya mungkin ada kerusakan di ginjal dan lain-lain, itu jamu bisa digabung dengan pengobatan yang kita lakukan. Tetapi ada dosisnya. Kalau jamu ini diharapkan untuk mengobati, dosisnya harus ditambahkan. Jadi idealnya minum jamu itu kan pagi hari. Jadi pagi hari jamu itu bisa dikonsumsi panas atau dingin, terserah selera itu. Kita minum pagi hari, ada jamu yang memang direkomendasikan diminum sebelum kita memulai aktivitas, ada juga jamu yang direkomendasikan diminum setelah kita mengisi perut. Gitu. Jadi kalau misalnya Ibu mungkin ada teman atau kenalan yang pada saat ini mereka sudah punya chronic disease tertentu, contohnya mereka mungkin lagi menjalani proses kemoterapi dan yang lain-lain, jamu ini bukan menjadi anti dari penyakit yang ada. Tetapi apakah jamu ini boleh digabung? Boleh saja, asal dikoordinasikan dengan dokter yang merawat atau Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi efeknya nggak seperti obat ya Bu ya, agak lambat ya? Ya, perlu waktu ya? Ya, efeknya perlu waktu, takes time. Jadi nggak bisa chest plank. Terus banyak sekali mungkin stigma yang ada minum jamu itu buat membuat ginjal kita bekerja lebih berat. Kita rata-rata setiap hari kita minum kopi, minum teh, jus, atau mungkin soft drink ya. Saya rasa semua apapun asupan kita jika kita barengi dengan pola hidup dan minum air putih, itu semua residu kan akan keluar melalui proses pembuangan ya. Jadi tidak ada efeknya. Ini ada info yang terkait ini dari Ibu Jovi, katanya ada kumpulan resep yang diterbitkan oleh Badan POM untuk jamunya dan indikasi penyakit apa gitu. Jadi ada informasi kalau jamu yang ini itu untuk sakit apa, itu sudah ada informasi daftarnya gitu Bu. Dari Badan POM katanya. Iya. Kalau terus terang saat ini banyak sekali buku jamu yang saya beli dari Indonesia.
Dan saya mencoba untuk mencari benang merah dan mensinkronkan semua informasi yang ada dengan melihat kapabilitas kompetensi dari penulis dan pengarang. Jadi misalnya siapa publishernya, siapa pengarangnya. Yang selalu menjadi acuan saya itu adalah Departemen Kesehatan, karena memang Departemen Kesehatan itu secara berkala melakukan penyuluhan dan pendidikan kepada para pengusaha jamu atau pemelihara jamu, penggiat jamu di Indonesia. Kemudian buku-buku jamu, contohnya bisa saya minta tolong anak saya ambilkan. Jadi di sebelah sana, Nak. Sorry, saya minta tolong anak saya. Yakinkan. Jadi buku-buku jamu atau informasi tentang jamu yang saya pegang jadi acuan itu adalah kita lihat dulu siapa penerbitnya, kemudian kita lihat dulu klaim yang mereka buat ya. Karena kalau ngomongin jamu, kadang-kadang tuh ada klaim-klaim yang menurut saya, mohon maaf nih, walaupun saya sekarang cerita lagi belajar jamu, kelihatannya belum masuk ke logika saya gitu ya. Dan itu juga saya coba koordinasikan sama teman-teman di guru-guru saya di Indonesia. Jadi ini saya mau sedikit share satu buku yang sekarang saya sedang baca, bukunya lumayan tebal dari buku-buku jamu yang lain. Ini namanya Kitab Tanaman Obat Nusantara disertai Indeks dan Pengobatan. Jadi di sini ada gambar, kemudian ada tanamannya, kemudian ada indeks komposisinya. Nah, yang akan jadi selalu referensi saya pada saat saya membaca buku-buku tentang jamu dan mencoba mempraktekkan resep yang ada, itu saya biasanya akan merujuk kepada siapa pengarangnya atau badannya atau penerbitnya yang menerbitkan. Sehingga saya punya barometer yang akurasinya bisa saya pegang seperti itu. Jadi kalau Ibu tadi bilang apa obat jamu atau apa, coba Ibu lihat betul-betul bagaimana labelnya, bagaimana siapa penerbitnya, siapa yang mengeluarkan produk itu Ibu harus saran saya sih Ibu harus jeli di situ ya, seperti itu. Baik, oke, terima kasih Ibu Lisa. Selanjutnya saya akan panggilkan Ibu Sorta ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Bu. Ya. Halo Mbak Lisa. Mbak Sorta, salam kenal. Kenal, terima kasih informasinya. Nah, ini hanya penasaran saya saja ya. Apakah sudah pernah coba dikenalkan ke masyarakat Jerman? Apa respon mereka? Dan bagaimana cara Mbak untuk mengkonvins ya, untuk meyakinkan orang Jerman untuk memilih jamu, terutama jamu-jamu kayak pahitan seperti itu ya? Iya, lucu ya kalau ngomongin itu. Karena kan saya bikin jamu dari akhir tahun 2019 waktu itu. Dan otomatis yang jadi sasaran, kalau suami saya suka ketawa bilang saya jadi eksperimen itu ya suami saya. Dan kebetulan suami saya kan orang Jerman ya. Kemudian sebelum pandemi kan juga kita sering ngumpul ya sama keluarga atau tetangga. Jadi misalnya ada acara keluarga atau acara di komunitas kita. Nah itu saya suka dan kita kan di sini terbiasa untuk memberikan memberikan hadiah gitu ya, geschenk gitu ya. Nah itu saya suka bikin, misalnya saya bikin dalam satu box itu rendang, kemudian saya bikin jamu gitu ya, dan rasanya itu nggak saya sesuaikan dengan lidah mereka, saya buat sesuai dengan resep saya. Dan terus terang memang pada saat itu saya nggak kasih pahitan, jadi saya kasih misalnya jahe, tapi jahe kita kan beda sama jahe mereka, minuman jahe, wedang jahe, atau kunyit asem, atau saya juga bisa bikinin sinom yang saya ganti bahannya dengan memakai daun moringa yang gampang didapatkan di sini. Atau kunyitnya saya ganti dengan pakai temulawak yang rasanya lebih keras begitu. Karena yang memberikan itu saya, kemudian juga saya menjelaskan itu baik untuk kesehatan, kayak temulawak itu kan udah dibilang katanya rajanya empon ya, dia baik banget untuk kesehatan liver dan detox dan lain-lain. Oh mereka surprise dan apresiasinya cukup baik gitu ya, bahkan kayak kemarin saya punya kenalan di sini tetangga ulang tahun, saya kasih beberapa mini
botol kecil gitu ya, saya minum ke dia dengan beberapa makanan Indonesia yang saya buat homemade, itu apresiasinya luar biasa. Dan mereka bilang, wah itu enak, tapi it's ambition bitter, aber it's good, gitu katanya. Seperti itu. Termasuk suami saya ya. Suami saya itu adalah customer pertama saya yang akan selalu nyobain semuanya jamu-jamu saya, namanya Perang, dan dia selalu bilang, oh sekarang apa lagi nih yang saya harus cicipin. Seperti itu Mbak Sorta. Ini nggak yang ekstrim dulu seperti pahitan, tapi mungkin dari yang kecil-kecil seperti kencur. Kencur juga baik ya. Kencur sendiri kalau kita dapat kencur segar, kemudian kita kupas ya, kita cuci bersih, kemudian kita kupas. Kencur itu sendiri bisa langsung kita konsumsi gitu. Saya pribadi sebelum saya konsumsi dan proses atau olah jamu yang saya akan buat, itu selalu saya konsumsi semuanya dalam bentuk mentah. Jadi misalnya cengkih saya kunyah gitu. Jadi ada satu ritual memang yang diminta untuk dilakukan oleh seorang pembuat jamu, bahwa mereka harus benar-benar bersinergi dengan bahan-bahan jamu yang akan mereka buat, dan harapannya sinergi positif ini bisa tersalurkan melalui produk yang nantinya mereka suguhkan kepada orang lain. Seperti itu. Kencur itu baik sekali untuk health ya. Jadi kalau gitu kencur segar itu kita bisa punya. Terus kalau misalnya bikin jamu untuk keluarga di rumah kan banyak ampas. Ampasnya itu kita bisa masuk ke dalam makanan. Jadi contohnya kita bisa taruh di pepesan gitu ya, atau kita bisa taruh di makanan-makanan untuk kita sajikan. Jadi nggak waste juga. Gitu Mbak Sorta. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Sorta. Ya. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, 3 penanya atau penanggap, yaitu Ibu Cici, Ibu Miranti, dan Ibu Lina. Pertama saya panggilkan Ibu Cici, silakan Ibu Cici untuk mengajukan pertanyaannya. Halo, Ibu Cici? Halo, Ibu Cici? Mungkin kita ke Mbak Miranti dulu kali ya, sebelum Bu Cici, sambil menunggu. Silakan Mbak Miranti. Terima kasih atas kesempatannya Mbak. Selamat sore semua, dan salam kenal buat Mbak Lisa. Ya, Mbak Miranti. Apa kabar Mbak? Baik. Ini diskusi hari ini nampaknya menarik banget buat saya. Saya mau ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kalau tadi Mbak Lisa mengatakan bahwa bahan-bahan ini mungkin di toko Indonesia atau di supermarket Asia atau supermarket Jerman gitu ya, mungkin ada dalam bentuk kering, kadang-kadang juga ada yang fresh gitu seperti turmeric, ada yang fresh gitu ya. Tapi apakah Mbak dalam komunitas Mbak ini juga menyarankan misalnya kan di rumah-rumah kita juga ada mungkin balkon atau bahkan kalau rumahnya sedikit besar ada kebunnya gitu, bisa nanam sendiri gitu di kebunnya, atau mungkin juga untuk selama winter gitu masuk. Mungkin ada nggak sih kayak tips-tips gitu untuk nanam apa kira-kira gitu di balkon kita biar ingredients jamu-jamu ini bisa terpenuhi gitu. Itu yang pertama. Iya. Mungkin ini ide atau Iya, bagus. Terus yang kedua, tadi sempat Mbak Sorta tadi kan sempat tanya ya, kira-kira orang Jerman suka apa enggak? Kalau nggak salah, di Jerman ini mungkin Mbak Lisa juga tahu ada produk gitu ya namanya jamu dalam bentuk botolan gitu, minuman segar katanya sih untuk kalau habis olahraga. Jadi saya pikir kayaknya sih orang Jerman sudah banyak yang tahu tentang jamu ini, tetapi mungkin dalam bentuk yang lebih ringan gitu ya daripada jamu gendong gitu. Dan mungkin saya telah melihat produk itu mungkin sudah sejak 8 atau
7 atau 8 tahun yang lalu dan sampai saat ini masih bertahan. Artinya peminatnya banyak. Jadi mungkin Mbak tetap semangat. Saya pikir pasti orang-orang Jerman ini juga tertarik dengan produk-produk herbal dan sekarang juga banyak yang menyukai produk-produk vegan dan lain sebagainya untuk kesehatan. Saya pikir ini adalah hal yang positif banget dan semoga upayanya untuk melestarikan jamu di Jerman sukses. Amin. Silakan Mbak. Thank you. Terima kasih. Oke, Mbak Miranti, saya coba share juga ya. Ada dua poin. Tapi coba saya share dari poin yang kedua. Jadi memang saya tahu sudah ada orang Jerman yang memang beliau itu sebagai food coach, yang beliau itu memang mempelajari jamu dan beliau itu adalah food coach untuk satu lifestyle yang namanya Ayurveda. Dan beliau memang sudah buat produk yang langsung siap diminum atau bubuk yang bisa disajikan. Karena kenapa bubuk? Karena teman-teman adalah sebagai bangsa yang praktis ya, dan mereka sangat-sangat peduli sama time consuming. Jadi kalaupun mereka mau mengkonsumsi sesuatu, mereka harus punya kisaran waktunya gitu ya. Dan di luar memang intensitas lifestyle atau ritme daily life yang makin itu. Dan saya juga tahu bahwa produk ini, walaupun ada produk yang betul-betul namanya jamu di beberapa kota di Jerman, atau mungkin ada produk yang benar-benar mengisikan jamu, tapi belum ada produk yang betul-betul menurut saya itu isinya jamu seperti jamu gendong. Nah, saya kan sebalik lagi nih, saya sebagai peminum jamu gendong, saya tuh berharap sekali 8 jamu gendong dengan filosofi dan khasiatnya untuk life cycle seseorang itu bisa ada dan hadir di Jerman. Itu yang sekarang coba saya repeat dan saya sedang upayakan. Nah, untuk memperkenalkan jamu itu untuk ada di Indonesia, kalau tadi dibilang pahitan. Pahitan salah satu yang bikin pahitan itu pahit kan adalah sambiloto ya, atau brotowoli. Atau ada juga jamu yang kudulaus dan dia itu pakai mengkudu, atau kalau di bahasa Inggrisnya namanya noni. Lucunya produk-produk ini sebenarnya sudah ada dalam versi modernnya yang dikonsumsi dalam bentuk bubuk. Jadi jus noni itu ada, bubuk noni itu ada, kemudian brotowoli itu ada, tapi dalam bentuk bubuk atau shaft gitu ya, atau jus gitu ya. Jadi mungkin dikemas sehingga rasanya bisa lebih ditoleransi untuk level bitterness-nya. Tapi sebenarnya kan mindset-nya dan pengetahuannya bahwa fungsi utama dari si jamu ini adalah untuk memelihara kesehatan itu sebenarnya memang sudah ada. Cuma tinggal akan lebih banyak lagi orang Indonesia yang khususnya karena jamu itu aslinya dari Indonesia yang memperkenalkan dan membuka sehingga positioning jamu ini jauh lebih baik dan konkret di Jerman khususnya. Itu yang pertama untuk perihal jamu. Kalau yang kedua, tadi Mbak bilang, kalau nggak salah tadi di salah satu penonton saya lihat ada namanya Mbak Andi. Saya pernah dapat informasi, beliau adalah dosen bahasa Indonesia di universitas. Beliau sendiri memasukkan jamu ke dalam salah satu pengajaran yang mungkin nanti Mbak Andi justru boleh tuh share. Saya lihat tadi ada Mbak Andi salah satu yang hadir. Jadi memang ada rimpang-rimpangan yang kita bisa tumbuh, yang kita bisa bukan tumbuh, yang kita bisa tanam ya. Dan saya juga punya beberapa kenalan yang punya tanaman jamu, contohnya kencur itu udah bisa gitu ya. Kalau misalnya saya nggak salah juga ada yang namanya daun pandan itu bisa. Memang kan tanah kita beda, tanah Indonesia katanya mengandung banyak mineral. Jadi bahkan kayak empon-empon atau rimpang-rimpangan itu tumbuh liar tanpa harus dipelihara dengan khusus di hutan-hutan di Indonesia. Sementara di sini memang kita punya mungkin kadar mineral dan lain-lain, itu saya kurang paham untuk tanah di Jerman. Tetapi memang ada tanaman yang bisa ditanam di dalam pot dan memerlukan pemeliharaan khusus dan bercocok tanam juga kan jadi salah satu alternatif hobi ya di Jerman ini yang memang bisa ditanam dan itu sudah terbukti. Salah satunya yang saya tahu betul ada dua teman saya, itu namanya Mbak Dia, tapi kebetulan beliau kali ini nggak ada. Ada lagi Mbak Andi, kenalan saya yang memang beliau sudah menanam gitu.
Mungkin Bu Andi bisa share sedikit. Iya, Mbak Andi mana tuh? Tadi kayaknya saya lihat ada Mbak Andi tuh bisa share. Ada Bu Andi? Ya, saya masih ada di sini. Ya. Mbak Andi, akhirnya kita jumpa lewat online, Mbak Andi. Iya, betul. Saya memang mengangkat tema ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kampus saya, karena ini tidak hanya dilihat dari segi bahasa, tetapi juga budaya dan ekonomi, ya. Betul. Dan ternyata mahasiswa saya juga sudah kenal dengan apa yang namanya jamu. Di YouTube itu mereka menemukan banyak sekali bahkan orang Jerman yang mengajarkan pembuatan jamu di situ. Nah, ini menarik juga untuk saya. Waktu itu saya nggak tahu, saya hanya mengajarkan begitu dan satu orang bilang, saya tahu ini, saya sudah menemukan di YouTube dan dia memang membuat ini setiap hari, dia bilang, ya memang. Wow. Dan saya pikir gaya hidup sehat ini sekarang sedang tren di Jerman. Iya, kalau bisa semuanya baca buku ini. Semuanya ada, kalau mau baca buku ini gampang, semuanya ada. Ya. Dan saya sudah masukkan di chat, ada tautan di mana kita bisa menemukan tanaman-tanaman ini. Di situ ada bahkan kenikir juga ada, pandan, kencur yang saya kencur cari. Ya, kencur bisa ditanam dengan gampang. Betul, saya beli dan semua saya tanam di sini. Ketika di luar mulai dingin, saya masukkan ke dalam. Ini kata suami saya, wah ini sudah seperti hutan rimba Indonesia. Nggak apa-apa, bagus. Nggak apa-apa buat bagus, buat pemeliharaan kesehatan ya, Mbak. Betul. Seperti di sini, Andi. apa di gambar ini tanaman saya sendiri. Ini dari tanaman dari kebun yang saya ambil. Iya, luar biasa tuh, saya lihat, coba lihat tuh. Nah, Mbak Andi itu salah satu serai juga, pandan juga saya tanam sendiri. Iya, saya dapat informasi langsung dari Pak Acep tentang Mbak Andi yang seorang dosen bahasa Indonesia yang memang beliau menanam semua. Nah, itu buat saya, wah, kita ada kebindung jadi. Kenal ya Mbak, sampai kita ketemu. Mudah-mudahan bisa ke sini Mbak ya, mempromosikan pasti dong jamu ke masyarakat di Konstans. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Andi atas sharingnya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Tadi sebelumnya ada Bu Cici. Apa Bu Cici sudah di sini? Ya, sudah. Ya, silakan Bu Cici. Maaf, pertanyaan saya agak menyimpang dari jamu, tapi saya tadi salam kenal pertama dengan Ibu Sulz, Ibu Lisa, Ibu Cici ini. Terus waktu pertama bicara itu ada pohon apa? Tanaman moringa itu kelor apa? Itu yang kurang jelas, mungkin saya kurang dengar apa bagaimana agak. Iya betul Bu. Oh jadi begitu. Daun moringa itu daun kelor. Daun moringa itu kelor ya. Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Saya kurang perasaan tadi Ibu Sulz bilang begitu moringa itu kelor. Betul. Tapi pohonnya itu sama dengan kelor gitu, tapi kurang jelas lah gitu ya. Terima kasih atas penjelasannya. Dan saya ingin tentang jamu itu, saya senang sekali dengan jamu beras kencur. Iya. Gimana? Itu gimana? Di mana belinya, Bu? Saat ini saya ada, jadi saya beli barang itu seperti saya tadi bilang, saya beli itu 2. Saya beli bentukan segar, kering, 3. Bentukan kering, segar, dan bubuk ya. Masing-masing itu punya khasiat atau fungsi nggak? Efikasi ada fungsinya, karena memang secara tabel memang ada juga teman saya di sini, Jovi, tadi saya lihat beliau dari farmasi, mereka Jovi juga bisa jelasin nanti. Banyak teman saya di sini. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi sesuatu yang menggunakan bubuk, itu jangan dimasak bersama dengan bahan lain yang memang harus kita rebus, Bu. Karena itu nanti akan evaporate atau dia menguap. Jadi itu kita tambahkan di terakhir. Dan kadang-kadang bubuk itu juga baik untuk memberikan aroma atau sensasi pada saat kita konsumsi jamu. Kalau misalnya bahannya itu kering, bagaimana? Untuk satu bahan kering akan beda jumlah penggunaannya pada saat kita olah. Pastinya kalau kering dia akan selalu lebih sedikit dibanding kita perlu bahan segar. Itu bisa kita rebus atau kita seduh ya dengan air panas, dan kalau jika kita panaskan dan kita masak harus dengan api yang sangat kecil. Jadi kalau kita pakai kompor induksi, di sini kita pakai di level yang paling kecil 1 atau 2. Ya. Nah, bagaimana kalau segar? Nah, kalau segar ada di toko Asia. Kadang-kadang saya hunting, saya beruntung dapat kencur segar, atau saya minta dibawakan dari teman-teman yang pulang dari Indonesia. Nah, segar ini
orang akan berkonotasi, oh segar ini kalau jamunya kering, jamunya nanti nggak cespleng dong. Enggak juga gitu. Selama kita bisa menggunakan dan mengolah dengan benar dan komposisinya tepat, jamunya akan tetap berkhasiat seperti dari awal yang kita harapkan gitu kan. Nah, kalau ibu pakai jamunya rimpang segar, jahe contohnya, jahenya jangan direbus, jahenya parut, ibu peres gitu ya, terus ibu dapat. Begitu juga kencur. Kalau ibu mau dapat kencur kering itu ada di toko Indonesia Hamburg. Ibu mau dapat kencur bubuk juga ada. Ibu bisa dapat di toko Indonesia Hamburg. Di toko lain saya belum tahu karena saya belum pernah hunting. Saya di Darmstadt tapi di toko Asia belum pernah lihat itu. Memang kalau di toko Asia tuh kita udah bisa dapat lengkuas. Jadi kalau misalnya saya bikin jamu pudelaus namanya ya, itu saya pakai lengkuas. Itu dapat kita. Temu kunci yang mungkin teman-teman tahu suka kita. Iya, saya kayak kencur. Iya, temu kunci itu tuh salah satu rimpang yang bagus banget, baik untuk semua manfaat kesehatan. Dan kadang-kadang kalau kita ke toko Asia dapat temu kunci yang segar, kalau di Indonesia kan temu kunci biasanya kita pakai di makanan herbayam gitu ya, kita masih. Iya. Nah, kan ada saya hari ini kebetulan nggak punya si temu kunci ya. Ini kan dia ada ibunya ya, ada ibunya itu ya. Dan kalau persis kencur toh. Ya, itu tuh bagus sekali Bu. Dan itu ibu bisa parut setelah ibu kupas, ibu parut. Nah, nanti kan hasil parutan itu bisa taruh sedikit air, kemudian ibu saring dan itu bisa langsung ibu konsumsi. Dan itu akan memberikan dampak kesehatan yang baik gitu. Iya. Terus pakai beras, pakai tepung kencur, tepung beras. Mohon maaf Bu Cici, ini karena pertanyaannya masih banyak dan waktu kita tinggal sedikit. Ya mungkin kalau mau tanya lebih jauh bisa nanti direct message sama Bu Lisa. Terima kasih. Juga bisa nanti saya share juga bisa nomor saya atau sosmed saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada penanya selanjutnya Ibu Lina Fosner, kami persilakan, mungkin singkat Bu, silakan. Ya, selamat sore buat semuanya. Ya, saya singkat aja ya. Ini waktu kita juga sudah mepet. Selamat sore Bu Lisa, nih Lina nih. Udah lama ketemu ya. Ini mau informasi aja. Saya adalah salah satu, memang dari dulu saya suka minum jamu sih sebenarnya. Sampai saya itu dulu ke Jerman juga waktu melahirkan tuh anak bawa jamu bersalin gitu dari Indonesia. Terus sampai sekarang kenapa ya jamu-jamu kita seperti itu kan Nyonya Mener itu kan sudah terkenal ya dari Indonesia itu. Sampai sekarang kalau saya lihat-lihat di toko-toko Indonesia itu kok nggak ada ya. Kenapa nggak bisa masuk ke Jerman jamu-jamu itu? Atau mungkin saya yang nggak tahu gitu. Saya sering melihat tuh ke toko-toko Asia gitu, di mana saya tanya kadang-kadang sama penjualnya itu mereka bilang nggak ada gitu. Itu kenapa ya? Padahal itu rasanya kalau saya di Indonesia itu dulu suka itu pagi-pagi kan selalu minum jamu gendong. Tapi kalau saya lupa itu selalu di rumah saya ada gitu jamu kayak saset gitu. Nah itu dulu saya sering bawa ke Jerman gitu. Tapi pernah waktu itu ada anak student mengingatkan saya yang sekolah juga di bagian di labor farmasi gitu, dia lihat waktu itu saya, wah Bu Lina kok kamu seger ya, waktu itu saya masih anak pertama gitu ya. Resepnya apa sih kelihatan seger begitu, anak masih baby baru 1 bulan udah kesana kemari. Ya iya, saya minum jamu bersalin gitu. Emang ada dijual sini? Enggak, saya bawa dari Indonesia, ibu saya kirim gitu. Nah terus dia ingatkan saya, Bu jangan minum. Soalnya itu dia bilang gitu, saya kan orang labor, waktu itu dia kuliah di Stuttgart, terus dia bilang itu ada formalinnya gitu. Terus saya pikir itu yang benar serius, iya Bu, kalau Ibu minum itu sekarang kan memang kelihatan segar gitu. Nanti yang Ibu rasakan setelah Ibu udah agak tua. Nah dari situ saya nggak berani lagi bawa jamu dari Indonesia, yang padahal jamu-jamu kita kan banyak gitu ya, terkenal bagus. Ini selain jamu gendong, kalau jamu gendong miso-wiso itu sudah memang bagus. Nah yang jamu-jamu saset itu ya sampai sekarang tuh saya nggak berani. Kalau dulu saya bawa semua itu sampai banyak, kadang-kadang koper saya itu penuh jamu-jamu gitu. Itu kenapa ya Bu? Mungkin ada informasi, mungkin juga. Okay. Lina, thank you ya, kangen. Udah lama kita nggak ketemuan ya. Saya sama Lina kawan baik. Jadi gini, sebenarnya yang tadi Lina sampaikan kepada kita di sini, di hari ini, forum hari ini, itu adalah pemikiran yang sama yang pernah saya pikirkan.
kan jamu itu bagus, kemudian jamu itu sudah terkenal sebagai alternatif pengobatan untuk bangsa Indonesia gitu ya. Kita juga rata-rata dari manapun kita berasal rata-rata itu minum jamu. Tapi kenapa jamu itu nggak bisa go internasional, atau kenapa jamu itu tidak bisa di kecil atau skala kecil menembus pasar EU ya, atau Uni Eropa di mana kita tinggal. Jadi beberapa mungkin bukan investigasi lah ya, beberapa riset kecil-kecilan yang saya lakukan itu adalah jamu itu kan banyak sekali sediaannya di Indonesia. Jadi jamu rumahan sampai jamu farmasi atau jamu industri yang klaimnya macam-macam gitu ya. Bahkan menurut saya yang tadi saya juga bilang ada klaim yang menurut saya kurang masuk di logika, atau bahkan mungkin bersimpangan dengan ilmu medis gitu ya, vegan gitu. Jadi kayaknya nggak memungkinkan. Nah, sebagai orang Indonesia, untuk kita meminum jamu yang berasal dari Indonesia, itu mungkin yang saya mau sampaikan adalah kita lihat siapa produsen atau pembuat jamu itu. Ya, kalau misalnya jamu itu resmi, ada izin POM, kemudian juga sudah didistribusikan lama, kemudian perusahaannya juga jelas, pabriknya jelas, informasinya jelas, ada iklan dan lain-lain, itu kita boleh-boleh aja rekomendasi, kita boleh-boleh aja konsumsi. Tapi misalnya kita dapat satu jamu dalam bentuk plastik, maaf gitu ya, kemudian nggak ada label, kemudian juga kita lihat mungkin dalamnya bahannya itu kotor atau berpasir, kemudian mungkin warnanya juga sudah tidak cemerlang, berarti kan mungkin ada mikroba dan lain-lain ya, idealnya sih jangan dikonsumsi. Kalau tadi Lina bilang, kenapa ya jamu nggak masuk? Ada jamu yang udah masuk, Lin. Kalau Lina tahu, tolak angin yang bentuk saset itu ada di toko-toko di sini. Nah, salah satu harapan saya, dan saya betul-betul usahakan untuk bisa saya upayakan, itu adalah saya ingin jamu Indonesia yang kita sama-sama tahu ada di Indonesia, yang dalam bentuk misalnya contohnya jamu bersalin tadi ya, itu di dalam satu kotak jamu bersalin 40 hari itu kan ada step ritual yang dilakukan seorang ibu pada saat dia habis melahirkan, dan itu betul-betul related sama satu kegiatan untuk rehabilitasi, karena seseorang pada saat dia melahirkan dia punya apa namanya, punya, kalau mobil tuh kayak turun mesin kan, jadi punya satu ritual yang harus dia lakukan untuk memperbaiki sel-selnya dia setelah dia delivery baby gitu. Nah, harapan saya produk seperti ini, jamu bersalin, itu kita bisa dapatkan di Jerman secara resmi atau legal atau secara pabrik. Jadi kalau sekarang kita mungkin sama komunitas, oh ada nih teman yang bawain, dan kemudian karena ada biaya untuk pengiriman kita harus bayarkan. Menurut saya itu fair aja. Tapi harapan saya sebagai warga Indonesia yang saat ini saya sedang mendukung jamu, produk ini nanti kita bisa dapatkan secara legal atau secara resmi, tanpa kita harus sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan produk itu. Tapi ya kalau tadi Lina bilang, kenapa ya? Ya pastinya negara yang sekarang kita tinggal ini kan mereka sudah terkenal punya standarisasi dan sistem kontrol yang baik gitu ya. Saya pernah ngobrol sama satu supplier yang dia bilang mereka punya produk tontonan dan mereka supplier resmi, distributor resmi yang punya izin resmi di Jerman ini, dan mereka punya produk yang produknya itu nggak bisa dipakai. Kenapa? Ternyata pada saat lagi dipanen, karena pada saat ladang itu yang tempat manennya itu banyak nyamuk, kerjanya tuh pakai autan. Jadi mereka sudah melakukan SOP secara sesuai dengan standarisasi, tapi karena mereka banyak nyamuk, mereka pakai autan si pekerjanya itu, dan produk itu dikemas dan segala macam dan dikirim sampai di sini, produk itu ditolak dan dibuang karena terdapat bahan setelah ditelusuri ternyata itu autan. Jadi menurut saya justru jika kita bisa masuk satu produk secara resmi dan itu betul-betul mengikuti aturan yang ada di negara yang kita tinggali, dan kemudian produk itu bisa kita pakai, itu menurut saya akan menjadi satu garansi bahwa produk yang kita pakai itu adalah produk yang lebih baik dari segi bahan. Mudah-mudahan bisa ngejawab ya, Lin. Nanti kita lanjutlah kalau ketemu. Iya. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Bu Lina atas pertanyaannya. Iya. Demikianlah sesi kedua. Kita akan masuk ke sesi ketiga, namun karena ini pertanyaannya masih ada cukup banyak dan waktu yang kita punya tersisa tinggal sedikit, jadi saya yang akan bacakan pertanyaannya. Mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa menyampaikan secara langsung.
Yang pertama ini dari Ibu Yeni Chandrawati, beliau bertanya bagaimana efek samping jamu bagi tubuh kita. Selanjutnya dari Ibu May Reveld, apakah Ibu Lisa membuat jamu dari bubuk yang kemasan atau dari tumbuhan asli dari Indonesia? Yang ketiga, pertanyaan dari Pak Arief, apakah ada perbedaan antara jamu tradisional Indonesia dan jamu tradisi Cina? Silakan Bu. 3 ya jadinya ya Mbak ya? Ya, 3 pertanyaan Bu. 3 pertanyaan. Yang dari Mas Arief dulu ya. Mas Arief, kalau yang saya lihat, kalau jamu-jamu dari Cina atau minuman atau konsumsi herbal apapun, itu pasti akan merujuk kepada tanaman yang dipakai sama mereka. Tanaman yang dipakai yang ada di Cina gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya di Cina itu ada satu hal yang membuat minuman atau makanan herbal itu jadi sesuatu yang lebih bisa dipercaya, itu biasanya tabib. Jadi kalau di Cina kan ada tabib, atau mungkin di Indonesia kita kenal istilahnya Shinshei gitu ya. Dan pastinya jamu atau ramuan yang mereka buat akan berdasarkan bahan yang berasal dari Cina. Itu menurut saya perbedaannya. Dan yang pasti si tabib ini biasanya mereka memang orang-orang yang punya literatur, yang mereka orang-orang yang belajar gitu ya. Jadi mereka punya literasi yang tinggi. Jadi bukan ya dari sekedar mungkin perbedaannya kan kalau di Indonesia mbak-mbak jamu, mbak jamu yang belajar bikin jamu itu mereka dapat resepnya itu secara turun-temurun gitu ya. Jadi mereka melakukan ritual dan tradisi yang dilakukan oleh neneknya, kakeknya. Kayak ada toko jamu di Jogja, itu dia kakeknya salah satu abdi dalam yang dulu betul-betul menyuguhkan jamu untuk paku alam. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya, dan itu idealnya tuh adalah seorang yang membuat sesuatu, apalagi memang ada klaim kesehatan, idealnya ya dia harus belajar sehingga dia bisa memberikan hasil yang baik dari itu semua. Pertanyaan Mas Arief. Boleh diulang yang pertanyaan? Iya. Bisa ngejawab ya Mas Arief ya. Iya, terima kasih Ismail. Pertanyaan dari Ibu Yeni, efeknya jamu bagi tubuh kita. Kalau seperti tadi saya bilang, saat ini saya sedang melakukan kursus untuk mendapat sertifikasi Acaraki, yaitu membuat jamu yang bersertifikat yang mampu memberikan efek kesehatan. Kalau dibilang efeknya pasti ada, karena nggak mungkin semua bahan-bahan baik yang kita masukkan ke dalam jamu itu tidak ada efeknya. Dan bahkan ada satu klaim yang bilang bahan-bahan yang kita pakai di dalam jamu itu dia bisa mencari di mana organnya. Jadi contohnya ada klaim jamu kudu Laos. Oh, jamu kudu Laos itu ada buah mengkudunya. Oh, dia itu baik untuk misalnya orang-orang dengan kondisi gula darah yang tinggi, atau jamu pahitan itu katanya baik untuk bersihin darah. Itu pasti ada, karena balik lagi kalau bahan yang kita pakai adalah bahan jamu yang memang merupakan tanaman obat dan diklaim dan pasti terbukti memberikan efek saintifik, otomatis jamu itu berguna untuk kesehatan. Pastinya seperti itu. Yang pertama tadi apa Mbak? Oh maaf ya saya lupa. Mesti harus saya catat. Yang satu lagi pertanyaan dari Ibu May Reveld. Ya. Apakah Bu Lisa membuat jamu dari bubuk yang kemasan atau dari tumbuhan asli dari Indonesia? Oke, Mbak Ibu Meita ya pertanyaannya. Kalau sekarang saya buat jamu, saya berusaha mengupayakan bahan yang ada di sini. Karena awalnya tuh saya punya idealisme, saya ingin bikin jamu seperti jamu di Indonesia gitu ya. Akhirnya setelah saya upayakan untuk mendapatkan bahan asli dan itu tidak mudah, saya mulai shifting, saya punya mindset untuk bisa memanfaatkan yang ada dan saya hunting di toko-toko online. Dan yang tadi seperti saya sebutkan ternyata seperti mengkudu atau brotowali atau pare sekalipun ya. Contohnya mau bikin jamu pahitan. Jamu pahitan tuh bahan utamanya tuh gampang sekali, ada buah pepaya, daun pepaya. Kemudian ada ada bahan pare dan itu bisa didapatkan di toko Asia. Begitu juga mungkin untuk wanita sudah terkenal mau minum yang namanya jamu kunci sirih ya.
kunci ada freshnya. Kemudian sirih di toko India ya, saya dapat itu juga ada. Ada juga daun sirih yang kering. Jadi kita bisa pakai dua alternatif. Kemudian ada berapa juga bahan yang saya pakai bubuk. Contohnya saya suka pakai bubuk kunyit kadang untuk mendapatkan takaran yang tepat untuk komposisi gizi jamu yang saya buat. Jadi saya campur. Ada yang saya pakai bubuk, ada yang saya pakai fresh, ada yang saya pakai kering. Dan selama ini karena kesulitan saya untuk mendapatkan bahan yang asli, kebetulan saya dapetin nih bahan-bahan yang baik dari toko Asia atau dari toko online di. Ya, terima kasih Bu Lisa. Tadi udah pertanyaan yang ketiga untuk sesi ketiga. Sekarang kita masuk ke sesi 4. Ada 3 penanya lagi, saya akan bacakan. Pertama dari Ibu Sumiati Lalo. Ya. Pertanyaannya, setiap pagi saya kalau bisa minum kunyit, madu, jahe dicampur air panas, itu faedahnya apa? Kemudian dari Ibu Meike Mates, kalau kelebihan konsumsi jamu apakah ada efeknya? Misalnya kalau kebanyakan minum vitamin itu kan juga tidak baik. Selanjutnya dari Bapak Hedi Holsworth, apa boleh menambahkan madu untuk mengurangi rasa pahit jamu? Ya. Apa kencur, jahe, kunyit boleh digunakan dengan kulitnya? Itu Bu pertanyaannya, silakan. Oke. Yang pertama tadi Ibu Frau Lalo ya? Ya, Ibu Sumiati Lalo. Jadi Ibu Sumiati bilang madu sama jahe itu dikonsumsi setiap pagi dengan kunyit. Kunyit, madu, jahe. Iya. Kalau kita break satu-satu bahan yang Ibu sudah konsumsi setiap pagi, otomatis ini adalah 3 bahan yang sangat baik, Bu. Madu sudah pasti terbukti secara saintifik baik, ya, dan madu juga bisa menjadi pengganti dari gula yang lebih mudah untuk diubah menjadi energi pada saat kita perlu energi, ya. Kemudian jahe itu luar biasa juga. Jahe punya banyak manfaat yang pasti dia untuk memelihara imunitas tubuh. Kemudian kunyit, nah ini ada satu fakta menarik, kunyit itu ada satu esensi utama atau bahan aktif yang sudah dipatenkan di Jerman justru ya, namanya kurkumin. Kunyit ini sudah terbukti sebagai anti-inflamasi yang paling tinggi yang bisa mengatasi radikal bebas. Jadi kalau Ibu bilang Ibu konsumsi madu, jahe dan kunyit setiap hari, pastinya itu sangat baik. Gitu. Apalagi Ibu konsumsi di pagi hari sebelum Ibu memulai aktivitas. Jadi Ibu sudah dapat manfaat dari imunitas, kemudian Ibu punya manfaat dari energi, dari madunya, kemudian manfaat dari si kunyitnya untuk antiinflamasi, menangkal radikal bebas. Karena kan kita walaupun masa pandemi sekalipun kan kita juga tetap terkena paparan-paparan radikal. Kemudian Mbak Meta nanya, ada nggak sih efek samping kalau kita minum jamu? Balik lagi, apa jamu yang dikonsumsi itu akan selalu saya ingatkan. Saya akan selalu ingatkan jika teman-teman kebetulan mungkin ada produk atau mungkin lagi pulang ke Indonesia mau konsumsi jamu, lihat siapa produsennya, lihat komposisinya. Lebih ideal lagi jika ada tabel yang mendukung tentang informasi si jamu itu sendiri. Saya sendiri saat ini yang saya bikin adalah jamu segar yang namanya jamu gendong, dan itu diproduksi secara manual menggunakan bahan-bahan segar dengan batas waktu tertentu. Jadi akan direkomendasikan untuk diminum secepat mungkin 3-5 hari. Kalau misalnya Mbak mau bikin sendiri jamunya, ada satu komposisi yang kita harus tahu. Kalau misalnya resep bilang 3 cengkeh, ya pakainya 3 cengkeh. Kalau misalnya resepnya bilang 10 lada, pakainya 10 lada. Yang akan jadi masalah jika kita memakai bahan di luar komposisi. Contohnya ya, kalau kita pakai bubuk pala itu dia bisa membantu untuk kualitas tidur yang lebih baik untuk orang-orang yang punya masalah dengan gangguan tidur. Nah, tetapi si bubuk pala ini sendiri bisa membantu membuat kita lebih energik ya. Jadi saya sendiri akan merekomendasikan
3-4 jam sebelum waktu tidur normal kita, usahakan untuk tidak mengkonsumsi apapun yang bisa mengganggu ritme kerja pembuluh darah dan lain-lain. Makanya sangat-sangat ideal jamu itu dikonsumsi di pagi hari karena kita perlu banyak energi, kita akan melakukan banyak aktivitas dan rata-rata orang dewasa juga kita nggak perlu banyak waktu tidur. Tapi 4 jam atau 3 jam sebelum tidur, usahakan jangan mengkonsumsi apapun. Gitu. Jadi kalau bikin jamu, usahakan merujuk kepada resep yang memang sudah paten dan siapa penerbit buku resepnya itu. Yang itu yang kita harus selalu selalu kita ingat-ingat. Yang terakhir tadi Pak Heidi ya, Pak Heidi tanya kencur sama jahe itu boleh nggak dikonsumsi dengan kulitnya? Jika Bapak bisa dapat di supermarket dan produk bio yang memang produknya itu sudah bersih, kan kalau jahe di Indonesia kita dapatnya jahenya ada kotorannya mungkin ya dan harus dicuci bersih karena bahan-bahan ini sendiri di Indonesia adanya tuh bebas, bisa ada di para pengrajin empon-empon itu mereka bisa dapetin secara gratis di semak-semak di hutan di Indonesia. Jadi otomatis kan proses pembersihannya lama. Tapi kalau produknya itu kita beli di Jerman yang kita udah lihat memang mereka sudah bersih gitu ya. Idealnya sih tetap dikupas, Pak, tetapi dicuci dan tidak perlu dikupas terlalu habis gitu loh. Karena tetap ada khasiat yang terkandung setiap kulit. Contohnya kalau saya bikin wedang jahe saya nggak pernah kupas, tapi saya cuci bersih. Kencur pun kalau saya udah bersihkan hanya dengan sendok gitu ya, misalnya saya punya ini sendok, misalnya saya punya kencur gitu ya, saya bersihkan aja kulitnya gitu, saya cuci bersih, kemudian saya kulit itu saya konsumsi, saya makan gitu secara langsung dan itu memang sesuai dengan apa yang saya pelajari. Memang kencur itu baik sekali untuk tenggorokan gitu ya. Jadi kalau nggak enak itu ya saya makan kencur mentah. Tapi ya saya cuci dulu, saya kupas sedikit, tapi bukan dikupas tapi dibuang gitu. Apalagi kita dibutuhkan barang sini udah bersih, itu saya konsumsi langsung. Jadi kalau Bapak tanya boleh, dari saya itu udah saya lakukan dan boleh. Kalau dicampur madu Bu, madunya jamunya boleh nggak? Boleh. Madu, gula, garam, kemudian gula batu gitu ya. Gula batu kenapa saya rekomend dibanding gula pasir karena dia lebih sedikit kalorinya dan lebih mudah di proses menjadi energi. Itu bisa jadi sentimen atau tambahan di jamu. Tapi ada juga orang yang mau minum jamu pahit-pahit. Jadi kalau kita bikin jamu pahitan gitu ya, misalnya kita bikin dari pare, kemudian dari daun pepaya gitu kan, kita iris, kita rebus, kita kupas, kita iris, kemudian kita hancurkan untuk kita dapat sari. Ya. Oke. Jinten itu juga bisa langsung kita konsumsi. Nah, kadang-kadang kayak jinten, buah pepaya dan daun pepaya dan lain-lain itu kan memang ada efek getir gitu ya, atau ada efek yang tidak nyaman, yaitu madu jadi salah satu alternatif untuk mengurangi rasa-rasa yang kurang cocok. Terima kasih Bu Lisa atas penjelasannya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas pertanyaan yang telah diajukan. Demikianlah sesi tanya jawab pada diskusi reboan kali ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi kuis. Jadi KJRI Frankfurt akan memberikan hadiah untuk 5 orang pemenang yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Jadi ini karena hari ini luar biasa sekali peserta diskusi reboannya, ada sampai 54 partisipan hingga akhir. Jadi agak sulit kalau kita menggunakan metode kuis seperti biasa. Biasanya saya ajukan pertanyaan dan orang tinggal angkat tangan untuk menjawab, tapi ini susah untuk melihat siapa yang angkat tangan duluan. Jadi saya minta Bapak Ibu yang bisa jawab, silakan tulis di kolom chat. Oke. Jadi siapa duluan yang jawab dan jawabannya betul, saya bisa cek nanti itu yang jadi pemenangnya. Jadi siap-siap untuk mengetik jawabannya. Bapak Ibu semua, kita ada 5 hadiah berupa produk makanan Indonesia bagi peserta yang bisa menjawab. Oke, saya sudah pegang, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Ibu Lisa. Pertanyaan pertama, apa saja elemen dari bahan jamu? Minimal 3 elemen.
Yang bisa jawab silakan ditulis di chat. Wah, banyak nih. Mungkin kalau boleh saya sedikit jawab nih, ada satu pertanyaan yang Ya, silakan Bu Lisa. dari Mbak Indra Ayadi. Mau tanya gimana cara membedakan jamu campur kimia dengan jamu asli. Biasanya kalau di jamu kimia itu bisa terlihat dari warna yang tidak wajar gitu ya. Kemudian dari aroma yang justru sudah tidak tercium. Jadi kalau udah kita beli jamu yang di Indonesia tuh yang udah banyak bahan kimianya, itu kita bisa lihat dari aroma, dari tampilan, dari warna. Nah itu biasanya kita lihat kalau dia ada kimianya atau tidak. Atau dia memakai memang bahan yang sudah disetujui atau diberikan izin oleh POM. Nah itu beda. Tapi kalau yang banyak kimia itu biasanya terlihat dari tampilan aja udah bisa. Dan kalau nggak ada baunya, nggak ada aromanya, itu biasanya itu sudah tinggi sekali bahan kimia. Oh, aku yang menang nih. Oke, Bu Lisa, terima kasih. Iya, kita sudah terima ini jawaban-jawabannya, dan saya sudah cek ini yang benar, dan yang paling pertama menjawab dan benar adalah Ibu Lina Forstner. Selamat ya Ibu Lina. Oke. Selamat. Nanti alamat pengirimannya bisa kirim ke email kami ya Ibu. Oh ya, sekalian nanya nih Bu, kemarin aku pernah menang juga dari buku Bu Gana, itu kok sampai sekarang belum datang ya pengiriman hadiahnya. Masa Bu? Nanti kita cek ya Bu ya. Sudah dikirim Ibu Lina, sedang on the way. Oke, ya. Oke, jadi 2 kali ya Ibu Lina ya. Oh, ini ketiga kali nih. Oh, 3 kali, baiklah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sebutkan peralatan membuat jamu, minimal 3. 3 peralatan membuat jamu, silakan tulis. Oh, belum ada yang menulis? Anaknya Bu Liza boleh ikutan nggak? Nggak boleh. Jangan dong. Nggak boleh. Dia tahu soalnya. Tahu rahasia dapur. Iya. Oke, saya cek dulu siapa yang pertama. Udah, jangan lagi dong, Bu Lina. Nanti habis hadiahnya. Oke, ini sudah masuk. Saya cek dulu siapa yang paling pertama dan betul. Oke, ini saya agak ragu antara Ibu Sari dan Ibu Ida. Mungkin Bu Lisa yang menentukan ya. Kalau Ibu Sari menjawab panci, saringan, dan blender. Sementara Ibu Ida menjawab pisau, talenan, dan parutan. Mana yang lebih betul, Bu? Kalau blender nggak masuk. Kalau blender saya nggak rekomen ya. Oke, berarti pisau, talenan, parutan Bu ya? Lebih cocok, iya. Selamat ya Ibu Sayidah. Ibu Sayidah ini tinggal di mana ya Bu? Mohon maaf. Halo? Tinggal di Oldenburg. Oh oke, siap. Terima kasih, selamat Ibu Sayidah, bisa diinfokan kepada kami alamat pengirimannya ya. Oke, diinfokannya kemana ya? Lewat email kami ya. Nanti kita tulis di sini di chat room alamat emailnya konsulat. Nanti sampaikan lewat situ alamat pengirimannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa singkatan dan arti jamu? Apa singkatan dan arti jamu? Silakan, bagi yang tahu silakan ditulis. Belum ada yang jawab nih. Ya, saya sudah melihat yang jawab paling pertama dan betul, Ibu Sorta. Jamu itu jampi, jampi artinya doa, dan usodo artinya kesehatan. Selamat Ibu Sorta, pemenang kita yang ketiga. Iya. Sangat
Sangat memperhatikan penjelasan berarti ya. Ibu Sorta, silakan dikirim alamatnya ke email kami ya. Nanti ditulis di grup chat alamat emailnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat. Sebutkan step jamu milenial. Ada 5 step. Harus betul ya stepnya. Silakan ditulis bagi yang tahu step pembuatan jamu milenial. Ada 5 step. Oh, langsung ada pemenangnya nih. Baiklah. Ibu Andi menjawab, diiris, tumbuk, parut, infusi, dan disajikan. Selamat Ibu Andi. Selamat Mbak Andi. Iya. Kita sudah punya pemenang yang keempat. Nanti silakan kirim alamatnya ke email kami. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Sebutkan tempat menyimpan jamu jika sudah selesai diproses. Bagi yang tahu silakan dijawab tempat menyimpan jamu yang sudah selesai diproses. Ya, kita cek dulu. Oke, ini yang paling pertama menjawab dan betul adalah Ibu Jasmina. Selamat Ibu Jasmina. Kalau boleh tahu nih tinggal di mana Ibu Jasmina? Halo? Mungkin jawab di sini kali. Oh oke, di Witterstad. Ya. Selamat Ibu Jasmina. Demikianlah sesi kuis berhadiah kita. Dan dengan berakhirnya sesi kuis berhadiah ini, berakhir pula diskusi reboan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lisa yang sudah bersedia untuk membagikan ilmunya kepada kita semua dan kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini dari awal hingga akhir. Jangan lupa follow sosial medianya Ibu Lisa di komunitas Jamu Gendong, ada di Instagram dan Facebook. Bagi yang belum puas bertanya, bisa langsung bertanya ke Ibu Lisa di situ melalui sosial medianya. Monggo. Ya. Baik, mungkin itu saja dari kami. Apa Pak Konjen ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Ya, saya ingin menyampaikan terima kasih pada semuanya bahwa diskusi kita pada sore hari ini sangat interaktif, sangat menarik. Terima kasih pada Ibu Lisa. Mudah-mudahan nanti kalau situasinya sudah memungkinkan, saya ingin mengundang Bu Lisa untuk bikin workshop. Pasti dengan praktek gitu ya. Iya. Dengan Dharma Wanita ya Pak, dengan Ibu Lilis dan tim. Bekerja sama dengan Dharma Wanita. Betul. Sekali lagi terima kasih Ibu dan Bapak semua. Nah ini sebelum kita tutup mungkin ada baiknya kalau masing-masing bisa mengetikkan jamu yang paling favorit. Jadi kita biar tahu apa jamu favorit di antara para peserta malam ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Konjen. Baiklah Bapak Ibu semua, demikianlah acara diskusi reboan kita pada malam hari ini. Jangan lupa kepada para pemenang untuk mengirimkan alamat pengiriman hadiah ke bitpensosbud@kjriffm.de. Sudah kami tulis juga di chat room. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Ini udah boleh perlasan ya? Sudah. Mbak Putu, dirimu masih di situ? Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih ya Mbak Putu sudah bantu moderasi, sama terima kasih. Iya, Ibu Lisa dengan senang hati. Senang ya hari ini kita ternyata banyak yang nonton ya Mbak Putu. Iya, senang sekali. Mbak, ini kalau pertanyaan-pertanyaannya itu bisa didokumentasikan nggak ya supaya juga jadi bahan ini saya, bahan pembelajaran saya gitu. Oh, pertanyaannya ya semuanya. Pertanyaan yang ada di kanan ini kita bagaimana dokumentasinya. Tapi ininya sendiri bisa dilihat nanti rekaman ulangnya di YouTube. Ya, ada rekaman ulangnya betul. Kalau bagi yang belum sempat menonton sore hari ini, rekaman ulangnya ada di YouTube-nya KJRI Frankfurt. Nanti bisa ditonton di sini. Tapi mungkin ini pertanyaannya berarti saya coba catat aja dulu. Enggak, ini kita ada, bisa saya sampaikan Bu Nati. Nanti ini boleh ya? udah kita copy paste bisa kok ini ternyata.
Oh ya. Jadi Terima semacam kasih kalau transkrip. gitu. Ya, nanti Iya, saya kirim bisa ke Bu transkrip. Lisa. Ini Ya, bisa terima membuat kasih. saya punya apa bahan lebih